Halo, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, I love you. Ya, makasih. Masya Allah, luar biasa. Bang, aku dari kemarin minta Ya, doa sama abang supaya tantangan aku dengan Abu Janda untuk fight di atas ring terlaksana. Abang naik-naikkan saya. iya, 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 iya. Baik, baik, baik. Kita doakan. Mudah-mudahan lawannya bisa jadi Ya. perkedel. Perkedel leleh. Amin ya Allah, amin. Amin. Tapi ada Aku di itu ini, ada di kerinduan aku. Sanggupi. Ada disanggupi sama dia, enggak kan? Ya belum tahu juga sih bang. Belum tahu juga. Ya cuman kan doa aku setiap malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuh kan. Semoga Allah itu Iya. memberikan kesempatan ini agar aku bisa bertinju secara langsung kan. Toh juga teman-teman dia di media sosial ini kan banyak bacot aja ya, nggak berani pertemukan saya di atas ring kan. Padahal ini kan menurut saya salah satu agenda terbesar begitu, bahkan menjadi salah satu olahraga yang fenomenal di Indonesia kan. Iya, betul-betul. Tapi kurasa dia bernapas aja susah, mau gimana mau bertinju. Iya, kalau kita nengok dia bicara kan seakan-akan dia mau makan kita bulat-bulat, Bang. Harus Itu harusnya harusnya kan dia terima gitu. Karena kan kalau nengok dia ngomong rasanya mau ditelan bulat-bulat kita ini. dia mulutnya kayak Donald Bebe aja mah. Tidak ada Iya. ada dayanya tuh. Abang Nanti kapan ke Aceh, benar-benar Bang? jadi iya, nanti Kapan lah Abang kita Aceh? jadwalkan. Nanti dijadwalkan. Aku udah bilang sama istriku nih. Aku bilang sama istriku, ini kalau Bang Zuma datang, Dek, nanti buatkan timpan, sayur plik khas Aceh, kita kasih Bang Zuma. Iya, Masya Allah, luar biasa. Sekalian mie Aceh ya. Mie Aceh gampang bang, aku sediakan kepiting abang sampai pulang dari sini pokoknya naik kolesterol tuh. Yuk. Iya, iya, iya. Abang ini, Tapi ada Bang Badi ini satu hal yang dikenal mau sebagai apa tuh? kepada abang. Semenjak aku tuh naik-naik Komal abang, Edis TV sering-sering ngintip-ngintip aku lab nih. Apa maksudnya nih? Biasa cari mangsa, cari mangsa. Cari mangsa tuh. Lagi ribut kan, internal mereka lagi ribut-ributnya itu. Mereka lagi serang-serangan satu sama yang lain. Gitu. Luar biasa Apa memang. nasihat Bang Zuma untuk adik Bang Zuma? Saya mau dengar Ya, Bang Zuma nasihati dia. Iya, tetap semangat aja, tetap semangat menjadi corong informasi tentang perkembangan politik di Indonesia ini. Karena tidak semua juga orang ya itu suka nonton yang acara-acara resmi. Bagus juga yang sifatnya guyon tetapi mengena kepada sasaran. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu gitu. Sahabat Bastian, barakallah. Begitu, saudaraku. Ya. Tetap berkarya, tetap berada posisi yang benar untuk menyuarakan, mengkritisi hal-hal yang sifatnya membangun masyarakat Indonesia, kan gitu. Amin ya Saya Allah. pun kalau tidak ada di dunia apologet, tampil juga sebagai pengkritik. Sayangnya saya ada di Ya, apologet. itu saya nggak sepakat bang. Itu saya nggak sepakat. Kalau abang nanti masuk ke dunia politik, bahas tentang politik, kami ini bisa redup nih. Saya bisa redup nih. Bang di apologet. Biar kami di politik. Iya, iya, iya. Biar kami di politik. Apa di apologet Oke, aja. Aku nggak siap, bisa nih bang. siap. Apa mau tekong saya nih kalau kayak gini nih. Allahu Akbar. Enggak juga karena rencananya kan ke depan mau jadi wali kota di Sumut. Rencananya gitu. Oh, betul nih bang. Aku dukung nih.
Iya, serius. Cita-cita Serius. beberapa tahun ke depan. Siap. Mau jadi wali kota di Sumut. Bismillah. Bismillah. Siap. Kita lagi mendukung kekuatan biar bisa tampil di sana sebagai orang baru di Tanah Deli untuk memimpin masyarakat kita yang ada di sana, masyarakat majemuk. Kan gitu. Siap. Masya Allah. Ya. Didoakan ya. Ya doakanlah, saya doakan bang. Tapi abang juga doakan saya supaya tantangan saya dengan Abu Janda diterima bang. Aduh, jadi abu gosok nanti dia. Mau Jadi kulumat gosok dia di atas ring bang. Mau kulumat ya. Oke Bang Zuma, sehat selalu ya. Guruku, Oke, saudara, sehat selalu saudari. Abang. Ya, baik, Ya, sahabat tetap semangat. rekan seperjuangan. Oke, sip. Berjuang terus. Berikan yang Assalamualaikum. terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan untuk baginda manusia mulia yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, siang ini kembali kita jumpa lagi. Yang jumpa kita tadi, saya juga nggak enak sama saudara kita Bang Bade. Kemarin udah beberapa kali minta, nggak di ACC permintaan beliau. Padahal beliau juga adalah sebuarna yang memberi nilai, ya kalau saya memberi nilai plus di dalam kancah politik Indonesia. Jangan cuma mereka yang sudah terlanjur duduk di parlemen, tapi dari teman-teman kita yang muncul dari tengah-tengah pun bisa tampil untuk mengkritiki secara kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu biasa itu. Ya, untuk membangun dan melahirkan keadaan yang lebih baik untuk Indonesia yang kita cintai. Baik teman-teman sekalian, tema ini masih bertahan ya. Kemungkinan sebentar malam kita akan rubah tema, karena tema ini sangat nyiksa teman-teman kita. Betapa banyak orang yang mengeluh sampai nge-DM marah-marah gitu. Marah gara-gara tema ini. Tapi lucu, pada saat dia lempar pernyataan, itu langsung memblokir, jadinya tidak bisa dibalas gitu. Hanya marah aja, marah kalau apa, Pairing. gimana, masih kecil suaranya? Masih kecil? Masih? Kok bisa? Udah besar kali ya? Udah bagus ya? Iya bener. Marah mereka teman-teman gara-gara tema ini. Padahal tujuan kita kan dua arah kan gitu. Ini kan bertanya Islam or Kristen yang kan dua arah, bukan satu arah. Tapi mereka ya gimana ya, ngamuk. Bahas aja agamamu, jangan kau bahas agamaku. Bodat kata dia. Ya ini kan agama saya yang ku bahas. Karena kita dua arah, bukan satu arah kan gitu. Selamat siang Juma, buronan debat saya lama juga kau lari saya kejar ini gimana? Apa pula sih? Kenapa? Anak kucing. Takut kau dengar suara saya? Memang kau nggak ada ilmu, panjangmu aja 170 km kok. Buka kamera, buka Udah lah, kamera, bro. buka. Oh, saya mau buka kalau Muhammad Buka ada. kamera, buka. Nggak apa-apa kalau Muhammad ada wajah.
Kau mau menghina kalau nggak ada wajah pengecut gitu. Kau menghina Muhammad dong kalau begitu. Katanya umat Islam. Buka kamera. Gimana ini? Buka kamera. Kenapa kau ini Juma? Jangan menghina Muhammad dan Allah. Allah nggak punya wajah loh. Lalu Allah pengecut. Ah, ini bukan Islam, ini Wahabi nih teman-teman. Masa gurunda begini, panjangnya 170 km, berat badannya 70 ons. Kalian bilang ini gurunda? Astaga. Lalu dia bilang itu kemarin apa itu di Sumatera Utara, bagian Jawa dibilang Sumatera Utara. Juma tobat kau, ya. Cuma satu pertanyaan saya. Yang penting, kenapa Allah punya Allah? Coba. Bukan Cuma jawab anak dulu. orang. Kenapa yang penting bukan Allah, anak orang disangka Tuhan. Iya kan sama. gitu. Yang penting nggak Anak batu orang arang loh. disembah, dianggap Anak Tuhan. Udah orang. mirip perjahat pula itu. Anak orang. Batu perjahat Arab bisa Anak Allah katanya. orang. Oh, kami nyembah Allah. Anak orang dipikir Tuhan. Mau diskusi atau mau bertengkar? Kalau kau ingin bertengkar, ya kau siapkan aja pasukanmu. Kami datang. Jangan kau kayak gitu. Kau siapkan pasukan, tentukan medan di mana kita perang. Gitu daripada kau menghujat. Gak lucu kau. Kau ditertawakan sama anak bangsa. Kau bahas agama kok ngamuk-ngamuk, menghujat-menghujat. Sakit hati kau. Hadap ilmu dong. Buka kameramu, kita diskusi baik-baik. Ini tema ada tuh Islam atau Kristen ke neraka. Jangan kau pamer gila di sini. Jangan kau pamer gilamu. Gak usah gila gitu loh. Kalau kau mau ribut sekalian. Jangan menghujat. Gak perlu kau menghujat. Woi, cuma gembel. Nah, ini lagi Lu satu. kalau ada orang bisa ngomong jangan turunin tolol. Ini lagi coba Kenapa lihat. orang Islam batu giok dicium? Coba. Kenapa? Coba lihat. Apa alasannya orang Islam mencium batu giok? Asal jangan cium batu zakar. Kenapa Itu aja. mencium batu giok? Apakah Cium batu mencium zakar giok gimana? mendapat pahala? Ya kan? Ini Cium batu giok zakar dicium. anaknya orang. Bayar Batu mahal. zakar anaknya orang dicium. Kesurupan semua teman-teman. Tengoklah ini Udah pada kesurupan semua, nggak ada yang waras lagi nih orang-orang Kristen ini yang naik di sini. Ya, sakit hati semua. Karena yang kita sampaikan kebenaran. Susah mereka bernapas. Assalamualaikum, saya Muslim bang. Itu bang tadi 2 orang bang, pasien saya bang, lagi saya cari itu bang, keluar dari rumah sakit jiwa. Mohon maaf bang ya. Makasih Iya, bang udah iya. menemukan mereka bang. Oke, makasih abang, makasih. Orang kita semua mereka itu sakit hati. Pokoknya tuh hadapi saya dengan ilmu, jangan menghujat, buka kamera. Buktikan bahwa agama yang dibawa penjajah Belanda itu agama kasih gitu loh. Jangan ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan. Tidak berdaya menghadapi Islam, akhirnya menghujat, memaki, menghujat. Kamu buka kamera. Halo, semangat siang. Semangat siang saudara Yun. Ajaran kasih katanya, kasih sempak. Ajaran kasih sempak biar kakek sempak baru. Sudah 2000 tahun tidak ganti sempak. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aku hanya ingin berpesan kawan, sudahlah, jangan ada lagi perdebatan antara Muslim dan Kristen. Kasihan orang lain yang tidak berdosa, ikut-ikutan dan kena masalah. Maksudnya apa? Maksudmu apa? Aku nggak ada maksud, Maksudmu apa? cuman berpesan, janganlah Itu kerukunan. perintah Al-Quran saya. Perintah Al-Quran saya, berdebatlah. Kenapa kau mau menghalangi?
Aku tidak menghalangi. Kau siapa rupanya? Quran itu mengajarkan yang baik. Jangan bawa-bawa Al-Quran untuk perdebatan. Karena perintah nggak ada dalam arti, Al-Quran itu salah juga nggak ada berdebatlah. arti, guys. Sudah. Bagimu orang Kamu munafik Muslim, kayak saya kau. Muslim. Itu aja sih. Saya nggak ngerti kalau kau Muslim. Ya. Al-Quran memerintahkan fakatilu aulia asyaitan. Kau paham Itu tak hanya itu? buat pembelaan. Harus ada pencerahan Iya, dari Al-Quran itu ke hadis. Kutanya Dari dulu hadis ke kamu. kitab. Kutanya dulu kamu. Enggak dengan Kutanya dulu patokan kamu. Kau ngerti turunan nggak dalil Al-Quran itu? saja. Gitu. Udahlah kau masuk aja neraka sana. Ngapain kau di sini? Gila juga kau. Oten ngaku Islam, munafik. Kalian memang harus melakukan segala cara untuk menghentikan saya ngaku-ngaku Islam. Harus memang kayak gitu orang-orang munafik tuh ikuti sandi murtad. Karena memang orang-orang pilihan memang ada yang masuk neraka itu ada. Allah sudah mengatakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Lagi ini. Ya. Apa? Assalamualaikum. Gak ada. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Ini komal untuk non muslim. Udah kau ke neraka juga. Apa sih ini Islam ini mau ngapain naik ke atas sini? Hei, mau ngapain? Buka komal sendiri. Buka komal sendiri bang. Islam juga ini. Assalamualaikum Bang Suma. Mau ngapain bang? Udah ini cuma mau sampean Bang. Apalagi apa masih kurang? Kami umat Islam sehat nasihat itu masih perlu juga. ODGJ itu Bang. Iya, orang juga sudah tahu. Abang nggak naik juga sampaikan, kita tahu kok. Ngapain juga kau udah naik di sini sampaikan? Orang juga di bawah tahu. Oh, so paten kali rupanya harus naik ke sini bicara. Buka aja komal sendiri. Ngapain naik ke sini gitu loh? Naik ke sini. Itu tadi gini, itu pasien saya. Terus Anda sendiri sehat. Udah dibilang ini komal untuk muslim. Iya, halo. Untuk Kristen jangan pada ngawur-ngawur ngomongnya lah gitu. Kan sudah ditahu juga begitu abang. Tanpa abang naik ke sini juga kan udah dibilang. Saya kan udah bilang. Nah, teman-teman Oten, kalau naik ke sini mohon supaya jangan menghina, jangan menista, jangan emosi, jangan. Kenapa pula kalian juga yang Muslim naik mau bicara? Lucu. Kan aneh. Apa masih kurang gitu? Percaya sama kita, buka peluang sendiri kan gitu. Halo Bro Juma. Halo semua. Halo juga dari Bang. Ini apakah wajib on cam apa enggak? Wajib, silakan. Wajib on cam, follower saya belum ada ini. Gimana mau on cam? Ya udah nanti lain kali. Dari Kristen ya. Oke. Cari followers dulu Bang. Nanti kalau udah bisa berkes. Halo, semangat siang. Oke. Halo. Selamat siang. Oke. Ya. Cuma hari Minggu kemarin Buka kamera. ada Islam ya dibaptis ya di Amerika ya. Dia lumpuh. Langsung Buka kamera. ya. Ada di Buka video saya ya. kamera. Tonton di video saya ya. Itu nyata ya. Coba Gila penyembah makhluk kuburan. Makhluk kuburan disembah, pastilah kalian punya mukjizat, karena memang Yesus sudah menubuatkan penyembah makhluk kuburan dibarengi dengan mukjizat-mukjizat untuk menyesatkan orang lain. Harus mukjizat pertama yang diciptakan oleh makhluk asing itu adalah keluar dari kubur. Itu aja udah terjawab tuh. Apabila si Palu datang, maka dia akan melakukan tanda dahsyat. Salah satu tanda dahsyatnya keluar dari kubur. Itulah tanda dahsyatnya. Kalian tidak sadar aja.
Cobalah tuh untuk duduk untuk diskusi baik-baik gitu loh. Duduk diskusi baik-baik. Baca Maryam 71. Pret. Halo, semangat siang. Halo. Kena maki kan? Udah tahu Islam naik lagi. Semangat ya bang. Emang lo pikir gue nggak semangat apa? Halo, semangat siang. Siang abang. Saya tuh lagi malas debat karena lagi mau pergi sebenarnya. Cuma saya mau nasihatin Anda aja nih. Anda tuh gara Anda itu orang pada murtad dari Islam tuh gak? Penyembah makhluk kuburan ini. Nyembah makhluk kuburan. Pada murtad. Nenekmu kiper. Memang kalian salah langkah kalian. Kalian salah langkah. Tak bisa melumpuhkan Bang Zuma, kalian salah langkah. Mungkin mana kau mengalahkan Bang Zuma coba? Ngelawan agamamu nggak bisa, kau pakai agamamu untuk membantah saya nggak bisa. Memang kalian lagi panas-panasnya ini. Lagi panas-panasnya kalian ini. Emosinya tak terbendung lagi. Aduh, bahaya Bang Zuma ini, bahaya. Bang Zuma dibiarkan berkarya bahaya. Kejang-kejang Zuma. Buka kamera abangku. Silakan. Oten-oten kalau nek tolong buka kamera, nggak usah bersandiwara abangku nggak ada itu. Buka kamera kita diskusi. Kejang-kejang semuanya. Hai. Semangat siang, Katolik Protestan. Halo Bang Tio. Hai, penjual apa itu tadi? Penjual baling-baling. Nah. Oten seluruh Indonesia kejang teman-teman. Meradang. Setelah ketahuan pendetanya babak belur. Gimana ini pendeta kita hancur di atas ini, apalagi kita kan gitu. Mending kita naik menghujat. Panas pakai kipas angin. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Ada onde-onde kah? Panas. Oh Bang Suma, jangan kau buat kami bubar. Kami masih suka bebong. Tolong Bang Suma, jangan kau sadarkan kami semuanya. Kami masih suka bebong. Masa orang hancur sudah. Emosi mereka, emosi. Halo, semangat siang, Katolik Protestan abang. No. Assalamualaikum. Bos. Saya Muslim, bos. Bang Suma. Iya. Iya, Terus? itu saya mau bertanya sama sampean. Tadi sampean bilang di Al-Quran saya bisa apa? Berdebat itu diperbolehkan. Di Al-Quran yang mana, bos? Kamu Islam? Ya, saya Islam. Nah, coba kau baca. Berdebatlah dengan mereka. Coba kau baca ayatnya tuh. Ya. Kamu Islam kan? Ya, saya Islam. Coba kau cari ayatnya. Kau cari ayatnya tuh. Ayat surat apa, bos? Cepat.
Ya, katanya kau Islam. Ya kan. Gimana? Ya, saya kan Katanya Ya, saya nggak hafal, Islam. Bos. Nah, inilah. Ya makanya, kau ngapain naik ke sini protes saya kalau kau nggak hafal? Ayo. iya kan sampean yang bilang. Jadi saya pengen tahu. Mukamu aja kayak babi. Tuh, mukamu kayak babi. Congor Bos, babi ya. itu mukamu. Sun. Dah. Ya. Mati kau sana biadab. Waalaikumsalam juga buat kau. Pret. Jelas-jelas ayatnya dalam Al-Quran suruh berdebat, dibilang di mana tuh? Saya Islam. Nah inilah kalau telur biawak menetas jadi manusia. Nangis kau kan? Nyamar sudah kalian, nyamar aja terus. Muka sudah kayak pantat babi gitu, masih Halo, ngaku Islam juga. Assalamualaikum. Dari Katolik Assalamualaikum, Protestan. Katolik Protestan. Ini Bang, aku Islam. Ada sedikit yang mau aku tanya. Nggak ada, Islam nggak ada di sini untuk bertanya. Oh ya lah, Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz ya. Saya bukan Assalamualaikum. Ustadz. Ya, saya bukan Ustadz. Salah komal kalian. La 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 la. Kau kenapa Juma? Kan kau tadi yang mulai menghujat saya loh. Kau takut sama saya? Hah? Buka kamera. Buka maskermu dulu dong kalau begitu Bonen. Kau ini nggak ada ilmu. Kau menipu umat Islam, makanya kau takut saya permalukan. Kau boleh makan babi, bukan penyembah makhluk 173 kuburan. bego. Kau nggak Ngamuk. Ngamuk. Tadi dia yang mulai, dibilang kita mulai. Disuruh buka kamera, Muhammad Musa aja ndak ada mukanya katanya. Dia lupa. Sudah menghujat, lupa dia. Nah, itulah kebanyakan makan babi. Gak bisa bedakan mana tai orang, mana tainya sendiri. Nah, kebanyakan makan bebong gitu. Jadinya bingung. Halo, semangat siang. Halo. Katolik Protestan Abang. Protestan. Silakan buka kamera. Silakan. Emang Kita diskusi. Harus, wajib malah. Silakan. Makasih sahabatku Bintang. Love you Bul. Nah itu muka kan kelihatan ganteng. Ganteng. Ini ada tema Bang, Islam atau Kristen ke neraka. Ini ada tema. Iya. Islam atau pasti masuk surga, Bang. nggak ada dalilnya ya. Sudah pasti masuk surga. Oh kalau Islam pasti masuk surga. Itu jawabannya jelas itu. Al-Quran surah Maryam ayat 72. Kenapa? Untuk Muhammad itu Islam. Orang tua Nabi Muhammad itu adalah Hanif, bukan penyembah berhala. Mereka hidup di zaman fatrah, tidak menyembah Yesus. Yang masuk neraka itu yang menyembah Yesus. Masuk ke tema gini, Islam atau Kristen ke neraka Bang. Tuh dalilnya Bang. Di mana Yesus mengatakan bahwa pengikut Paulus itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Ayo Bang, silakan. Banyak gini. Banyak neraka, Bang. Kasihan. Muka kayak cempedak, jaringannya sudah nggak bagus. Hari ini banyak pemakan bebong kesurupan. Kenapa kau takut sama saya? Udah sering saya permalukan. Bebong. Kau Buka bilang kameramu.
Kau Buka bilang Islam kamera. jangan percaya Tuhan tak nampak. Al-Quran bilang Tuhan nampak. Kau penipu. Kau bisa makan bebok. Buka Al-Baqarah 1. Mampus. Kasihan. Ini orang-orang yang datang ke sini kok pada mau menghina, menghujat gitu loh. Ayo, hadapi saya dengan ilmu. Buka kamera. Mampus. Hai. Masalah generasi hancur sudah. Gak bisa hadapi saya dengan ilmu, akhirnya apa? Disuruh buka kamera, ngamuk. Enggak sanggup ngadepin saya kan? Takut kau. Kalau mau hadapi saya dulu buka kau kamera. berani, saya nggak on cam karena kau sering saya permalukan, saya bongkar tipuanmu terhadap Islam, kau malu, ya kan? Kau bilang Tuhan nggak bisa nampak, Muhammad bilang Tuhan bisa dilihat dengan mata telanjang, malu dia teman-teman, langsung ditutup dia data saya. Kau boleh nipu Islam, kau boleh nipu Islam, saya nggak. Mampus. Jadi bulan-bulanan kau. Kau cuma datang menghina, menghujat. Nah itulah kau dapat. Udah ya. Kau di bawah, kau tidur di bawah. Biar saya naikkan teman-teman kita yang mau diskusi dengan baik. Emosi gara-gara kemarin dan juga tadi malam seorang pendeta, siapa itu, Raja Kondom, hancur di sini. Rupa-rupanya mereka nonton. Halo, semangat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Kristen Katolik. Bang, maaf saya Islam nih, Bang. Apa yang mau disampaikan? Ya, mau melarang saya juga? Enggak, kalau saya mah banyak banget sama Bang Juma, teman. Kalau saya mau naik itu nggak pernah di ini, baru ini sekarang ini. Waduh, nggak bisa tidur dan malam saya ini dinaikin Bang Juma. Iya, gimana Bang? Apa yang Abang bisa berikan kepada umat kita di bawah? Silakan. Ada oleh-oleh kah? Ada onde-onde kah? Nah, saya mau nanya nih Bang. Teman saya itu tiap hari itu di sini itu di rumah saya tuh sering debat masalah agama. Terus moderator mana moderator ini? Iya gimana Bang? Terus saya kalau syahadat itu harus pakai Pak Ustadz atau gimana ya Bang? Alamak. Syahadat itu siapapun bisa Bang, syahadat. Yang penting sudah meyakini Islam itu adalah betul-betul benar, Allah benar-benar Tuhan, Nabi Muhammad benar-benar Rasul. Ya syahadat aja. Ini aduh, susah ini orang-orang Islam juga ditanya ya. Mau pansos kah atau apa gitu? Heran juga saya kalian ini. Gak pernah sekolah kah atau gimana ini? Saya mau debat dengan Kristen. Kalau mau tanya terkait dengan hal-hal seperti itu ke Ustadz. Saya bukan Ustadz. Saya ini apologet. Tanya tentang Yesus ke saya, tentang Paulus ke saya, tentang Kristen ke saya. Tanya Islam jangan ke saya, ke Ustadz. Itu loh. Oke. Mana? Kita diskusi? Apalah ini? Oke, silakan. Kita bahas tema apa nih? Kita bahas tema lain aja, mujizat aja ya. Gimana Bang? Mau nggak? Islam atau Kristen ke neraka? Jawab tuh. Kalau saya pastikan Islam Bang. Kenapa? Alasannya mau dengar Coba, Bang? Kasih bukti. Baik. Kasih bukti. Nah, silakan. Kasih bukti. Tunggu ya, aku buka dulu. Ini gambar lain ya, teman-teman. Ini bukan orangnya kan ya? Ini gambar orang kan diambilnya kan? Menipu juga dia nih.
pakai ini ya bang, pakai videonya sendiri bang. Jangan pakai videonya orang. Halo? 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 Sabar dulu bang. Ini video sendiri nih bang. Iya. Coba angkat tangannya, angka 1 kayak saya. Angka 2, oh wajahnya orang dipakai. Bukan, kok wajahnya orang gimana sih tuh ini? Enggak, ini headsetku lepas nih. Iya, tapi itu wajahnya kok enggak berkedip. Enggak berkedip. Gimana caranya enggak berkedip? Pakai topeng. Jangan ngeyel kamu, jangan ngeyel kamu Juma. Cara Paulus dipakai. Hai. Wuhui. Cara Paulus nih. Cara Paulus masih dipakai. Enggak laku cara Paulus diskusi. Ayo teman-teman, nggak usah kayak gimana ya, kayak orang musuhan kali kita. Nggak usah. Kita ini kan saudaranya ini, sebangsa dan setanah air. Kenapa harus kayak apa gitu, kayak orang mau bunuh-bunuhan aja kita ini? Nah, kau nggak malu disaksikan sama orang Kristen awam di bawah? Ini kok Kristen yang hadir kayak orang kesurupan semua. Ayolah, kita kan saudara, kita diskusi aja yang baik. Gini bang, menurut pandangan kami Islam itu penghuni neraka, ini dalilnya. Begitu. Masa kau pakai fotonya orang, kau pakai topi orang Bugis lagi, songkok orang Bugis kau pakai. Itu cara-cara Paulus itu. 1 Korintus 9, 1 Filipi 1:18 itu cara Paulus itu gitu. Ya saya harus katakan sama kalian bahwa itu cara Paulus. Paulus itu menjadi siapapun di dalam siapapun. Halo, semangat siang. Semangat siang umat Nabi pedofilia. Nah, itu kan menghina lagi kan? Menghina, astagfirullahaladzim ya Allah Karim. Menurut abang ini aki-aki bejat itu kalau menikahin gadis di bawah umur itu masuk neraka nggak bang? Kenapalah kalian ini? Nggak bisakah kita diskusi baik-baik? Faktanya begitu, faktanya begitu. Ya sudah, kau kasih fakta. Kan dalam hadisnya ke 6 tahun. Ya udahlah. Yang penting buktinya umat yang sekarang kita lihat itu kan cuma fitnah doang. Umatnya yang kita lihat hari ini itu loh kelakuannya seperti apa. Ayolah teman-teman, kita ini saudara sebangsa loh. Kenapa kalian kayak setan semuanya kan gitu? Assalamualaikum Kanda. Dari Katolik atau Protestan? Saya Muslim, Kanda. Saya penggemar berat sama. Silakan teman-teman non-Muslim, saudara Muslimku yang masih gangguan telinga, tolong diperiksa dulu telinganya. Diperiksa telinga, kalau perlu tusuk linggis masuk biar kuping bagus fungsinya. Komal ini, komal untuk saudara kita Kristen, kita berdialog lintas agama. Bukan mau perkenalkan diri, abangku saya ini, saya begitu, saya ngefans. Bukan. Saya tidak sedang ingin begitu, saya sedang ingin berdiskusi. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang abang. Nah, ini lagi. Ya, Katolik, Protestan. Halo. Dari Kristen apa Katolik? Saya nggak tanya jaringan, saya tanya agama. Agamanya Katolik, Protestan. Islam. Bagus. Cuci kloset di bawah. Cuci kloset.
rapikan ini jangan dalamnya bini. Halo, semangat sore. Siang. Siang. Katolik, Protestan, abang? Sama saja itu. Enggak, supaya jelas. Sama saja. Silakan buka. Oke, sama-sama. Silakan buka kameranya. Kita diskusi tema kita ini Islam atau Kristen ke neraka. Silakan, bang. Iya, silakan aja. Anda buktikan Islam itu ada keselamatan. Buka kamera kalau gitu, biar kita buka kameranya dulu, bang. Udah kita diskusi. Oh, ya sudah. Kalau nggak mau buka, ya udah, bersihkan gereja, abangku. Kalau nggak mau buka kamera. La. Santai aja, nggak usah ketakutan untuk buka kamera gitu. Santai aja. Nggak usah kejang-kejang juga gitu. Diskusi aja kita. Katanya ajaran kasih. Ajaran kasih itu memperlihatkan kasih gitu, bukan kebencian. Halo, semangat siang. Halo, bang. Halo. Telur biawak menetas jadi orang. Gitulah. Naik-naik, diajak bicara diam-diam. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Dari Katolik, Ibu, atau Kristen? Dari Kristen. Oke, silakan Ibu buka kamera, mohon izin, biar kita diskusi. Ya. Iya. Silakan Ibu. Sabar. Iya. Nah, ini ya. Oke. Salam kenal. Iya, Ibu. Gini, Bang Zuma. Allah itu kan satu ya. Tuhan itu satu. Iya. Mau agama apapun, itu semua datang dari dunia. Allah itu ada di surga, ada di tempatnya. Ya. Tentu kehendak Allah itu adalah sama. Tidak ada Allah yang mendatangkan ketidakbaikan. Jadi kalau Islam or Kristen ke neraka, menurut saya sih itu bukan pertanyaan yang benar gitu, yang bijaksana. Karena menurut ajaran Kristen, Allah itu mengasihi Anda menilainya dunia dari ini. Kristen. Menurut Anda menilainya ajaran dari Kristen. Iya. Bahwa Sementara Kristen bukan ajaran para nabi. Ya, tapi Allah itu tidak punya kebencian. Tapi bukankah pencipta langit dan bumi itu sudah menyiapkan neraka sebelumnya? Neraka itu untuk iblis, Bang Zuma. Allah Bukan tidak untuk pernah manusia. menciptakan neraka untuk manusia. Tapi Yesus mengatakan itu. Tetapi manusia yang memilih jalan menuju neraka tempat pintar. Itu pintar, Ibu. Itu pintar. Itu pintar. Termasuk memilih menjadi pengikut orang Farisi itu kan pilihan. Iya. Mengikut itu dia. iblis itu mengikut yang jahat. Mengikut Allah itu melakukan hal yang baik. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Bahkan dimuntahin oleh Tuhan. Kalau iman tanpa akal apa namanya, Ibu? Kita kan bicara neraka. Ya itu dia. Orang bodoh sekalipun, orang tidak berakal sekalipun Tuhan mengasihi. Bang Zuma. Oh iya. Jadi nggak ada di orang neraka. cacat Jadi nggak ada di sekalipun. neraka. Jadi nggak ada di neraka nih ceritanya. Yang ada di neraka itu karena perbuatan, Bang Zuma. Nah, bukan karena sikap hati. Itulah yang kita bahas.
inilah yang kita bahas, Ibu. Perbuatan yang manakah yang menyebabkan manusia itu ke neraka, kan gitu. Ya. Kalau di Islam kan jelas orang-orang kafir itu penghuni neraka. Dan setelah saya belajar Bible, ternyata orang Kristen juga penghuni neraka. Beratnya itu di situ. Iya, bisa. Bisa. Dikatakan oleh Yesus bahwa pengikut orang Farisi itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Iya. Ajaran manusia itu bisa menyesatkan, tetapi ajaran Tuhan itu tidak bisa membawa kita ke neraka. Sayangnya Kristen ini bukan ajaran. Sayangnya Kristen ini bukan ajaran Tuhan. Itu masalahnya. Masalahnya itu di situ, beratnya itu di situ. Oke, saya jawab ya, tapi jangan marah ya. Kalau itu bukan ajaran saya Tuhan, bicara sesuai fakta. Bagaimana Al-Quran tahu bahwa Injil itu harus ditegakkan? Dari mana Al-Quran tahu bahwa Injil itu harus ditegakkan? Ya, salahnya orang Kristen di sini menganggap Bible surat kabar dari Barat itu Injil, itu salahnya. Begini. Yang harus ditegakkan Masalahnya, di sini menurut Al-Quran. Kalau yang ditegakkan itu membawa kamu ke neraka, membawa kita ke neraka, ngapain ditegakkan, Bang Zuma? Nah, itu yang saya ditegakkan bingung. di sini, Anda bingung karena Anda seakan-akan menganggap surat kabar Anda, Bible itu adalah Injil. Salah Anda itu di situ. Anda menganggap surat kabar dari Barat itu Injil. Kelirunya Kristen itu di situ. Jadi menurut Bang itu Zuma, penyakit, Injil itu yang mana, Bang? Injil itu apaan sih? Gitu. Injil itu ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Di dalam Bible itu nggak ada Injil. Nanti di Indonesia, kitab yang dibawa penjajah Belanda itu mereka terjemahkan dengan kata Injil, padahal nggak ada hubungannya. Bang Zuma. Bang Zuma. Apakah di dalam Quran itu ada Injil? Injil itu untuk kaumnya Nabi Isa, bukan? Ya, jangan sinting dong. Ya, apakah yang ditegakkan itu ada di dalam Al-Quran? Tunggu. Injil itu kitabnya Nabi Isa, Ibu, bukan kitabnya Lukas, Markus, Paulus, bukan. Disinilah kesalahan Kristen. Tidak bisa membedakan antara firman Allah dengan karangan manusia. Yang disebut Injil itu, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, yang diberikan kepada Nabi Isa. Sedangkan kalian tidak punya Nabi Isa. Yang kalian punya tokoh fiktif yang namanya Isaus, yang kemudian kalian ceritakan sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu, Ibu. Belajar lagi lah. Pasti kan aku bertanya yang ringan-ringan. Apakah yang harus ditegakkan itu ada di dalam Al-Quran? Yang ditegakkan itu adalah ketika Nabi Isa datang. Karena gini, Bang Zuma, dengerin dulu. Bang Zuma harus jelaskan karena banyak yang mendengar di bawah. Anda resikonya bertanya itu sejatinya kafir Anda loh. diam. Tidak meninggikan Injil memang. itu, menegakkan Injil itu kafir loh. Iya, masalahnya Injil yang Apakah dimaksud itu ada sini di yang dalam mana? Al-Quran Injil itu? Betina ini tidak mau diam. Yang disebut Injil itu kitabnya Nabi Isa. Dan yang harus ditegakkan di sana adalah kaumnya Nabi Isa harus menegakkan hukum yang ada di dalam Injil. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul. Anda nggak mau mendengarkan. Anda anggap di sini gereja. Kurangi makan babi supaya Anda bisa mendengarkan kalau orang lagi menjawab pertanyaan. Gitu. Ya, kalau Anda bertanya, Anda diam, nanti dijelaskan. Habis saya menjelaskan, Anda tanggapi. Jangan kayak orang ketakutan. Enggak dikasih orang berbicara. Dia aja terus mau berbicara. Sudah dijelaskan Injil itu bukan surat kabar. Injil itu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kami, Nabi Isa. Itu yang harus ditegakkan. Selamat siang, assalamualaikum Bang. Itu yang harus ditegakkan. Ya, siang. Katolik, Protestan. Halo Bang. Iya Bang.
Dari Katolik atau Protestan abang ini? Saya Islam bang, tetapi saya ingin sedikit kasih apa ya? Sedikit kasih ini sedikit bang. Betul-betul lah kalian ini. Buka komal sendiri abangku. Buka komal sendiri. Kalau nggak ada biaya nanti tak kasih biaya untuk beli HP. Ya, pasang wifi di rumah. Gitu loh. Ngapain Anda mau naik ke sini kasih sedikit. So cantik kali bah. Kasih sedikit. Apa kasih sedikit? Masuk paten. Yang Islam ini apa ya bilangnya ya? Kalau mau punya lahan dakwah sendiri, silakan buka komal sendiri. Nanti kumpul tuh orang-orang oten sana, pengaruhi Anda tuh. Habis itu ikuti si Sandi, murtad. Ngapain coba naik di komalnya Islam? Gini bang, aku mau kasih saran sedikit. Saya menghargai teman-teman yang kirim DM ke saya, bang gimana bang menurut abang ada begini. Ini mantap. Orang Islam yang men-DM lalu cari solusi, memberikan saran, memberikan masukan. Tahu nggak saya tiap hari itu, nih, saya itu mendengarkan dan menerima saran-saran dari orang-orang Islam loh. Materi-materi disajikan kepada saya. Ini bang, ada tema, ada materi, ada bahasan, bahas ini abangku. Coba lihat. Saya menerima saran loh, tapi dari WA saya terima saran, bang ini data. Padahal data-data ini sudah di luar kepala semua. Tapi saya menghargai. Saya menghargai mereka yang memberikan ilmu. Mohon izin bang dengan hormat. Mohon izin bang, nanti bahas tema ini ya bang ya. Ini gini. Saya menghargai. Tapi kalau tampil di sini, maaf ya bang, aku dari Islam, aku memberikan masukan sedikit. Alamak, di belakang layarnya itu abang, di belakang layar. Jangan di sini. Di belakang layar, Anda kemudian berikan masukan, berikan kritikan. Ada hal yang perlu diperbaiki bang Suma. Jangan di sini. Karena di sini kita sedang ingin menghadapi orang-orang kafir, gitu. Paham ya teman-teman ya? Saya ngerti kalian lebih pintar dari saya. Kalian lebih paham Islam dari saya. Ngerti, pahamlah saya. Saya memang fakir. Tapi kalau mau memberikan ilmu, mau melakukan peneguran, teguran, kritik, saran, ya jangan di depan musuh lah. Orang lagi perang. Anda datang di medan perang memberikan saran masuk. Nanti setelah penarikan pasukan baru Anda lakukan briefing. Ada yang disebut penyampaian ini, strategi ini seperti ini. Ini orang sementara perang Anda naik ke sini. Saya juga tidak kenal siapa Anda. Anda kenal, kita nggak kenal. Orang juga baru tahu namanya siapa, tiba-tiba aja masuk berikan saran Islam kali sana Pak. Kita nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu di DM aja kalau memang menurut Anda itu sangat penting gitu. Halo, semangat siang. Halo. Ibu itu naik lagi bu, tapi tolong supaya jangan anggap saya itu jemaat. Ya. Jangan ibu anggap saya jemaat yang Anda mau dikte. Barakallah sahabat Kikocat. Nah itu nggak pernah naik. Bang Kikocat nggak pernah naik. Bang Kikocat tidak pernah minta memberikan saran. Bahkan DM pun tidak pernah. Itu baru namanya mendukung. Ini bang, saya mau memberikan sampret. Halo, semangat siang. Selamat siang. Ya, Katolik Protestan. Katolik bang. Mohon izin buka kamera abangku ya. Kita Iya, diskusi baik-baik. Nggak bisa. Belum. 50 detik lagi terbuka dia. Nanti Anda tinggal tekan aja.
Ibu yang tadi mohon naik lagi kembali Bu, saya belum follow tadi. Tapi ingat saya bukan jemaat ya. Oke. Bu nggak bisa mendikte saya. Selamat siang. Halo Bang. Iya siang Bang, siang. Salam kenal. Salam kenal. Saya seorang Katolik, Bang. Siap, siap. Ini ada tema yang kita bahas terkait Islam atau Kristen yang ke neraka. Ya. Itu Ya, temanya. Katolik kan ajaran baik. Katolik itu ajaran baik. Kami akui orang-orang Katolik itu baik. Tetapi baik belum tentu benar. Dan baik itu juga bukan menjadi satu-satunya syarat untuk masuk surga kan gitu. Betapa banyak orang Kalau baik menjadi juga tapi Ini seperti gimana? apologi seperti abang ini kalau di kebenaran masuk surga gitu. Gimana Bang? Jadi kalau seperti abang ini mencari kebenaran masuk surga segitu. Bukan mencari kebenaran Bang, tapi menyampaikan kebenaran. Nah, karena kita jadi kalau Islam dan Katolik itu tidak mungkin akan berada di surga dua-duanya. Pasti salah satunya ada di surga, salah satunya ada di neraka. Nah, karena wujud cinta kasih kita kepada umat manusia nih, maka kita mengambil bagian untuk memilah yang mana yang ke neraka, yang mana ke surga kan gitu. Jadi kita tidak iman buta karena orang tua kita Katolik, maka kita Katolik. Orang tua kita Islam, maka kita Islam. Tapi kita jabarkan, ini loh kebenaran Katolik, ini loh kebenaran Islam. Nah, nanti hasil edukasi itu menjadi perenungan mereka yang mendengarkan diskusi kan gitu, Abang. Kalau hanya mengatakan agama saya benar, semua pasti mengatakan agamanya benar kan gitu. Sama seperti abang juga ya kan. Maksudnya Islam itu adalah agama yang paling benar. Iya. Memang begitu. Katolik juga mengatakan. Dari masing-masing. Iya, Katolik juga akan mengatakan agama Katolik paling benar kan gitu. Tapi kami nggak pernah mengatakan begitu, Bang. Kalau kita kan, saya yang agama paling benar, nggak pernah. Iya, memang karena nggak ada di Bible. Katolik agama benar memang nggak ada. Tapi itu kalau ada ini Bang. Jadi ada pernyataan dari Buya Syakur Said Bang, itu pernyataannya mungkin masuk logika lah Bang ya. Bisa dikatakan luar biasa menurut saya. Buya Syakur, tahu Abang tuh? Tahu, dia C6. Ya. Dia itu pernah menyampaikan seperti ini. Apa Islammu akan hebat jika engkau mencari kebenaran dan mengkafir-kafirkan orang lain? Saya jawab sekiranya ada dia, saya jawab di depan mukanya. Saya katakan bahwa yang mengkafirkan orang di luar Islam itu bukan saya, tetapi dirinya sendiri. Si kafir itu yang mengkafirkan dirinya. Itu aja. Itu nggak masuk logika sama saya Bang. Nah, memang harus Anda menjawab seperti itu. Karena kafir itu adalah menolak Allah sebagai Tuhannya dan menolak Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi yang mengkafirkan bukan saya, yang mengkafirkan diri mereka sendiri. Sekarang saya tanya, apakah Anda menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Anda? Tidak kan? Tidak. Apakah namanya Bang? Gimana? Itu kan pemaksaan namanya. Enggak ada yang maksa. Saya cuma bertanya, apakah Anda menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Anda? Tidak kan? Tidak ada yang maksa Anda untuk menuhankan Allah, enggak ada. Apakah Anda menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah? Kan tidak, enggak ada yang paksa. Maka keadaan seperti itu disebut kafir dalam Islam. Kafir itu artinya menutup diri dari Allah, menutup diri dari Nabi Muhammad. Itu kafir. Jadi kalau kafir ini yang tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, itu dikatakan kafir. Kalau tidak
yang berbuat hal-hal yang lain tidak kafir juga? Maksudnya? Kafir itu menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Itu kafir, Bang. Kafir artinya menutup diri. Seperti mengatakan diri ya, apa ya, ciri-ciri kafir selain menerima Allah itu apa lagi, Bang? Ciri-ciri kafir ketika dia menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Berarti ciri-cirinya pasti menyembah selain Allah, menyembah makhluk. Itu udah pasti tuh, bukan menyembah pencipta langit dan bumi lagi. Ketika ada orang menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahannya, dipastikan ketika orang itu menyembah, dia menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada makhluk Tuhan. Contoh sebagai orang Katolik. Siapa yang Anda sembah? Bukankah anak Maria? Iya. Strenger. Thank you, barakallah. Itu mah makhluk. Anda menyembah makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang Anda sembah. Itulah makanya disebut kafir, gitu, Abang. Kalau dijelaskan, saya mungkin nggak tahu ya. Mungkin saya begini. Karena dalam hidup saya, Bang, mungkin orang lain nggak tahu ya. Dalam hidup saya itu mukjizat tuh ada. Orang yang nggak bisa memastikan itu tidak sembuh, itu sembuh dalam nama Tuhan Yesus lah. Iya, berarti Anda menggenapi nubuatan Yesus bahwa penyesat itu bisa bernubuat, mengusir setan, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu Yesus katakan, Bang. Memang harus ada yang menggenapi bahwa penyesat itu bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kami malah tepuk tangan kalau ada seorang Kristen mampu melakukan itu, iman kami semakin tebal. Karena Yesus sendiri yang mengatakan tanda-tanda penyesat adalah bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Dan saudara sudah membuktikan itu. Ya alhamdulillah, bagi kami sudah nyata kan. Begitu, Abang. Oh. Kan ada dalilnya di Bible, kata Yesus, Matius 7 itu. Dari buahnya kau dapat melihat nabi palsu itu, pengikutnya bermukjizat, mengusir setan pakai namaku. Ya, jarang baca itu. Nah, itu dia. Itu aja. Masalahnya di situ. Tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya mengusir setan pakai namaku. Makanya nanti pada saat sudah kiamat, orang-orang seperti Anda ini akan datang bersungut-sungut ke Yesus dan mengatakan, Tuhan, bukankah dulu kami di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus di data nomor 23? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan apes, Bang, kalau diusir sama Yesus. Kan kasihan, sudah bangga-bangga sebagai orang benar, bisa mengusir setan, ujung-ujungnya ternyata diusir. Nah, sementara yang kita lakoni ini kan untuk mengasihi manusia, kita harus mengajarkan manusia kebenaran hakiki, bukan kebenaran semu. Apalah artinya ngusir setan pakai nama Yesus, tapi tempat kita neraka. Ayo. Itu kan saya tidak menyampaikan bahwa saya mengusir setan, Bang. Iya, maksudnya Anda kan mengatakan tadi bermukjizat. Kan Ya, gitu. mukjizat itu kan hal seperti itu. Mukjizat itu kan tidak harus dengan setan. Maksud saya seperti ini. Ada hal yang tidak mungkin saya ceritakan. Mungkin penyakit lah yang tidak bisa sembuh. Begitu. Karena mungkin di daerah saya sini ya, yang Sumbar, Kota Padang tahu sendiri. Mungkin teman-teman saya yang Islam itu tahu sama saya semua lah untuk Kota Padang ya. Ya kan saya kan lingkungan saya ini kan ya teman-teman saya itu baik semua, walaupun saya Kristen Katolik, tapi mereka luar biasa, teman-teman saya orang-orang baik semua. Itu Kota Padang itu mengatakan intoleransi tidak, Bro. Toleransi yang tinggi. Iya, tahu. Saya kan di Kota Padang nih. Itu ya hal-hal di luar tuh saya bilang, ini gimana sih, saya bilang. Ya udah, mungkin orang tuh tidak tinggal di sini, saya bilang. Tapi di Indonesia ini memang toleransinya sangat luar biasa di Indonesia kita ini.
sangat luar biasa di Indonesia ini. Cuman sekelompok orang aja yang selalu mengatakan bahwa tidak ada toleransi di Indonesia. Apa bilang? Itu bang, teman-teman saya kayak bahas-bahas agama tuh nggak mau mereka. Ya ketemu kan, ya bahas yang lain aja lah. Itu iman masing-masing katanya. Saya terkejut tuh. Oh itu betul. Berikan kepada yang punya kompetensi untuk membahas perbandingan agama. Karena kalau tidak, yang ada caci memaki, cacian, makian. Betul bang. Nah, di debat ujung-ujungnya halal darahmu katanya. Nah, itu nggak boleh. Itu keliru itu keliru bang. Makanya kami hadir ini, yayasan resmi di Indonesia Apologet Islam ini hadir karena banyaknya penghujat-penghujat yang tampil di sosmed. Kami ajak mereka hadir ke sini, mari kita diskusi data gitu. Anda sendiri lihat tadi kan betapa banyak menaik ke sini ngamuk, ngemaki, menghujat, menista. Nah, itulah yang menyebabkan kami hadir untuk meluruskan mereka yang kerjanya hanya menghina, menghujat, menista. Nah, lucu. Ini kuota kurang tahu bang. Jadi tentang saya tentang Biba kurang tahu mungkin kan. Jadi mungkin ada hal yang abang sampaikan ya bagi saya mungkin tidak masuk di atas sama saya mungkin. Aduh, kurang paham lah gitu loh. Jadi yang saya tahu begini aja lah. Saya juga agak risih-risih loh bang nengok apologet ini saling mencaci agama lain tuh saya paling anti bang. Ini kalau bisa bang, apologet ini dihapus aja lah semua bang, biar rukun semua itu le. Nah, seperti itu enggak kalau apologet dihapus, maka akan semakin memperuncing nanti permasalahan, akan semakin panas nanti kita. Kenapa? Karena Kristen itu menggunakan istilah-istilah Islam untuk tampil ke Islam-Islaman untuk memurtadkan orang-orang Islam. Itu akan semakin meruncing nanti, akhirnya yang terjadi adalah perang saudara. Justru karena dengan adanya kami di sini, orang Katolik, orang Protestan sadar diri bahwa selama ini sejak Indonesia merdeka, Kristen itu selalu melakukan serangan-serangan ya secara halus terhadap agama Islam. Tapi umat Islam ini sabar, umat Islam ini tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat riak semakin kacau. Umat Islam begitu sabar. Contoh ya, saya tunjukkan satu dalil supaya kita jadikan sebagai satu pelajaran buat kita. Kenapa apologet Islam itu hadir? Nih contoh, saya kasih dalil satu supaya orang-orang ya kan tidak ada yang namanya beradu argumen lagi, jadi tenang tentram kita bang. Sebenarnya itu nggak bisa, tidak bisa abangku. Kalau orang Kristen itu apologet dihapus dan orang Kristen tidak melancarkan aksi kristenisasi, nggak masalah, bagus. Sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, sama seperti agama yang saya sebutkan itu tidak melakukan aksi-aksi pembudian, penghinduan. Tapi kalau Kristen, gerakan kristenisasi itu kencang kali bang. Nih kita lihat satu, saya kasih satu data supaya abang ini paham kenapa apologet Islam. Gimana abang? Setahu saya tidak ada gerakan kristenisasi bang. Ya anda tinggal di Padang. Nih coba lihat ya, saya kasih data nih. Nih coba kita lihat. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nih. Aku sendiri kamu adalah Allah. Nah, kalau kita lihat data yang ada di dalam Mazmur ini, ya, harusnya kan bukan Allah di situ, bang. Harusnya bukan Allah. Itu adalah Elohim. Tapi dirubah menjadi Allah, Tuhan yang umat Islam. Coba lihat. Dulu, bang. Nah, jangan sampai ke Bibel dulu, bang. Karena saya nggak paham di situ ya kan. Maksud saya ya, saya menjelaskan ke saudara supaya Anda paham kenapa kami hadir gitu loh. Nih kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh orang Kristen. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Tuh. Apakah ini bukan penghinaan terhadap Islam? Ini penghinaan ini.
Penghinaan sama Islam ini. Nih, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ini penghinaan, penistaan yang sangat luar biasa ini. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu akan menghakimi dengan zalim dan memihak kepada siapa? Pada yang fasik. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Oke? Lalu dikatakan di sini, nomor 8-nya coba. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, kalau dikatakan di data nomor 6-nya, ini, nomor 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ini penghinaan ini, Bang. Ini penghinaan terhadap Islam ini. Nih, di antara para Allah, sementara tiada Tuhan selain Allah. Di antara para Allah berarti Allah itu banyak. Sedangkan bahasa aslinya di sini adalah Elohim, bukan Allah. Harusnya di antara para Tuhan atau di antara para sembahan. Inilah yang menyebabkan kami hadir, Bang. Bukannya kami mau gaya-gayaan ribut sama saudara kami Kristen, enggak. Memang secara lembaga Kristen ini sengaja untuk meniru-niru Islam, menggunakan istilah-istilah Islam agar mudah memperdaya orang Islam agar murtad. Karena memang misi agama Kristen itu, Abang, ada amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, menjadi Katolik. Matius 28 nomor 19. Itu memang ada misi di Kristen untuk mengkristenkan orang Indonesia, orang Islam. Umat Muslim tuh loh, Bang. Omongannya kotor-kotor semua. Katanya ini cuma cerita nih, Islamnya agama yang baik, tapi omongannya kotor semua. Nah, itulah yang disebabkan oleh agama Anda yang tampil ke Islam-Islaman. Masih bagus itu, masih typing, Bang. Coba ya. Coba. Anda bertetangga dengan orang Islam. Anda datang kebaktian di samping rumah mereka, ya kan? Tiba-tiba saja di situ Anda bernyanyi memanggil nama Tuhan kami pada bukan tempatnya. Ya sakitlah hati kami, Bang. Sakit hati kami. Allah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keallahannya, melainkan turun ke bumi menjadi manusia. Kan nyakiti kami ya, Bang. Kenapa harus bawa Tuhan kami coba? Kenapa nggak pakai dewa kalian aja? Masa Abang dengar seperti bukan masalah nggak kuat iman. Aduh, itu gak jadi bukan masalah iman tidak kuat. Aja. Nah, ini yang dengar tiap hari. Bukan masalah iman tidak kuat. Bukan masalah iman tidak kuat. Katanya ajaran kasih kan kita harus saling menghargai. Kenapa Tuhannya orang dihina-hinakan di Bible gitu loh? Bukan masalah imannya. Mau ndak saya katakan Yesus pencuri ayam? Enak nggak digituin? Kan tidak bagus, karena sembahan yang Anda hormati dipakai oleh agama lain dan digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Anda merasa menang memang karena kalian yang mengambil. Kalian bukan korban, yang korban kami. Giliran kami angkat bicara, kalian merasa lucu. Gini Bang, kalau inti saya beriman di Katolik ini, apa? Agama Anda itu yang cari masalah. Untung umat Islam se-Indonesia ini adalah agama damai sejahtera. Penghinaan itu, Bang. Coba saya tunjukkan lagi ya. Nih, saya tunjukkan betapa hinaannya Tuhan kami dibuat. Betapa hinaannya Tuhan umat Islam itu dibuat oleh agama Kristen ini. Nih, coba saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda paham kenapa kami ada di sini. Supaya kristenisasi itu berhenti. Jangan seenak perut. Demi untuk banyak jemaat, perpuluhan makin melimpah, Tuhannya orang dibawa-bawa. Coba lihat ini. Nomor 6-nya coba Anda baca ini. Nih. Umat Islam yang awam tidak ngerti nih. Kalau ini penghinaan. Yang walaupun dalam rupa Allah tuh. Dalam rupa Allah ini siapa ini Allah ini? Tuhannya umat Islam. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan.
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuh. Dan bahkan sampai mati astagfirullahalazim. Masa Allah diceritakan sama seperti manusia mati di atas salib? Kan ini kampret, biadab bang. Biadab memang agama anda ini. Terlalu hina kali Tuhan yang umat Islam kalian buat. Untung umat Islam itu sabar, sabar. Tapi mau sampai kapan umat Islam itu sabar? Coba. Sampai kapan? Anda bernyanyi kebaktian di tengah-tengah kompleks umat Islam. Wajar kalau Anda dibubarkan. Karena Anda kebaktian manggil Tuhan Anda pakai nama Tuhan kami. Kenapa nggak pakai dewa kalian aja? Theos, dipermuliakanlah namamu Theos. Turun ke bumi jadi manusia Theos. Kenapa nggak Theos aja? Kan orang-orang Roma Yunani kan nyembah Theos bang. Kenapa harus nyinggung? Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami? Itu loh yang kami pertanyakan. Theos artinya dewa. Kenapa miring ke Allah? Habis itu kalian plesetin cara bacanya. Alah, biar tidak ketahuan kalau itu hasil rampokan. Nah giliran kami angkat bicara, oh kenapa sih harus ada debat begini? Kenapa sih harus begini? Ya kalian yang memulai. Kalian yang mencoba-coba untuk main api. Giliran kami umat Islam hadir untuk membantai itu, kalian tidak suka. Loh, cobalah kembalikan marwah Bible itu kepada marwahnya asalnya. Jangan masuk ke Islam, nyakitin kami gitu loh. Karena Allah itu nama Tuhan kami. Kok Tuhan kami dibawa-bawa turun ke bumi jadi manusia, mati di pantai manusia? Nggak boleh kayak gitu dong. Bagaimana kalau Tuhan Anda juga kami gunakan dengan pola kayak begitu? Sayangnya kami ini rahmat. Kalau tidak, kami juga bisa melakukan itu. Begitu saudara. Jadi supaya disadari, dipahami bahwa Bang Suma hadir dengan timnya itu untuk mengademkan kesakitan hatinya umat Islam se-Indonesia setelah dihujat oleh Bible, kitabnya saudara kami Kristen. Itu abang. Kami adalah penawar sakit hatinya umat Islam se-Indonesia. Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang jauh lebih besar yang merugikan kita sebagai anak bangsa. Begitu kawan, supaya dipahami itu. Umat Islam yang tidak paham ini ya wajar, karena mereka nggak ngerti tentang gerakan kristenisasi. Belum lagi mereka tampil pendeta-pendetanya nyamar-nyamar Islam, apalah. Nah, coba nih saya kasih namanya Islam, sudah menggunakan nama Muhammad. Dia lagi menghujat lagi dengan menghina-menghina Islam. Apalah untungnya seperti itu? Ya untuk mendapatkan keuntungan. Nih, coba ini pendeta ini bang. Nih, tampilan pendeta ini. Coba, namanya Muhammad Yasin, pendeta. Ikut kajian, ikut kajian, ada acara Islam ikut juga bersalawat. Nah, coba saya kasih perdengarkan abang ya. Supaya anda dengar, supaya anda paham tuh. Ternyata Islam di Indonesia ini selama ini tersakiti kali dengan gerakan kristenisasi, tapi Islam tetap sabar. Ada beberapa pondok pesantren yang undang saya untuk acara Maulid Nabi. Sambutan dikasih. Pendeta ini. Pendeta anda nih. Itu dia. Jadi kalau ada acara Maulid Nabi, saya diundang. Ya puji Tuhan lah. Diundang karena kau mengaku Islam. Diundang karena mengaku Islam. Bagaimana nggak diundang? Tampilan Ustadz, nama Muhammad Yasin, ngaku-ngaku Ustadz. Gimana nggak diundang? Orang Islam itu baik. Diundanglah Bapak, datang ke sini. Ternyata Anda ini misionaris.
Ternyata Anda itu adalah penipu, pembohong, penyesat, iblis. Hanya iblis yang suka nyamar-nyamar, Bang. Iblis yang suka nyamar-nyamar. Dan itu memang amanat di Bible, Filipi 1 nomor 18. Yesus diberitakan dengan maksud propasis. Propasis itu artinya menipu. Yesus diberitakan dengan maksud menipu, dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura atau jujur. Aku Paulus, pendiri agama Kristen, akan tetap bersuka cita. Itu agama Anda itu begitu. Memang pendiri agamanya sudah mengatakan mengenai Yesus, kalian beritakan dengan maksud menipu, mengelabui, berpura-pura, ataupun dengan cara-cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita apapun itu. Malah dia mengatakan, aku menjerat kalian dalam tipu daya. Paulus yang mengatakan itu. Tapi orang Kristen ini lahir dari kekristenan, lahir dari Katolik, tidak pernah belajar Bible. Yang mereka tahu ikut ke gereja, dengarkan khotbah, kemudian dijanji masuk surga, agama kasih, bla 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 bla. Itu aja yang mereka tahu. Mereka nggak pernah belajar Bible ini. Dan tidak paham ini dalam isinya dalam nih. Mereka hanya modal percaya saja. Itulah Katolik, itulah Kristen. Makanya kalian merasa bahwa kalian agama benar. Apanya yang benar? Kalau agama benar, kitab suci dari pencipta langit dan bumi tidak mungkin dirubah-rubah. Pasti dipertahankan kitab suci itu. Andai saja Katolik itu ajaran Nabi, maka Katolik kitabnya akan dipertahankan, tidak mungkin dirubah. Apa yang diucapkan Nabi itu dipertahankan sampai hari ini. Tapi karena itu bukan firman Tuhan, dirubah, direvisi, dirubah, dikoreksi, diperbaiki, ditambal sulam, bla 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 dan seterusnya. Itu fakta real. Bagaimana mungkin agama dari Tuhan berpura-pura jadi agama lain? Mungkin. Coba lihat Islam. Ada nggak berpura-pura jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Karena kebenaran Islam di atas segala-galanya. Tapi kalau agama Anda, demi untuk tampil menjadi benar, berpura-pura jadi Islam. Kitabnya dirubah, yang tadinya Biblika, sampulnya dirubah menjadi Alkitab. Tadinya Dewa Theos dirubah menjadi Allah. Itu fakta, Bang, itu fakta. Termute, Bang, termute. Tidak ada suaranya. Begitu abangku. Jadi saudara-saudara kami Katolik ini memang baik. Saya punya banyak teman banyak Katolik. Mereka baik. Tapi setelah mereka tahu isi Bible kaget. Hah? Kok begini Bang Suma? Iya, begitu. Yang kalian diajari di gereja baik, sopan, tertib, antriannya biar sabar, membantu orang lain. Itu yang diajarkan. Bukan agama juga. Orang tidak punya agama juga begitu. Boleh gantian, Bang? Boleh, silakan. Jadi kalau sebenarnya abang mau berapologet, itu harusnya yang abang undang itu yang betul-betul paham lah. Jadi kita yang awam-awam seperti ini kan, kita apalah yang mau kita sampaikan, Bang. Jadi kalau mau abang berdebat, itu kan semua pemuka agama seperti ya pendetanya langsung lah. Jangan sama kita, Bang. Kita dengerin, aduh, ini gimana sih? Saya bilang kan, saya scroll lagi, keluar lagi, saya scroll, keluar lagi, saya dengerin. Jadi harusnya abang tutup apologet ini. Kalau debat sedangkan sama pemukanya agamanya aja, Bang. Jadi kita damai-damai, tidak ada lagi menghujat begitu loh. Itu saran saya aja, Bang. Kalau tidak mau menghujat, Bible ganti, rubah semua nama-nama Islam, keluarkan dari Bible, baru berhenti jadi penghujat. Selama masih ada istilah Islam di Bible, nggak bisa. Ya kalau abang mau komplain sama penulisnya aja lah, Bang, jangan sama kami. Ya kami sudah menyampaikan itu, tapi nggak digubris. Ya sampaikan ke sana semua orang. Hanya udah kita sampaikan. Bahkan kita sampai ke sana. Abang kalau mau berdebat silakan lah sama pemuka agamanya. Kita yang pemuka agamanya nggak mau berdebat. Itu masalahnya. Saya sudah berapa kali dijadwalkan dengan pendeta. Setelah tahu mundur, nggak mau.
Nggak ada yang berani karena mereka tahu itu kesalahan. Kalau kita turun lapangan ini hancur kita ini, hancur. Hancur kita ini. Kalau kita hadapi timnya Bang Suma ini, waduh, bubar jemaat, gereja tutup, berubah jadi masjid lama-lama. Karena kebenaran akan diungkap. Isi Bible akan kami muntahkan. Kami paham Bible ini, saya saja belajar dari 2008 saya dalami ini. Dari kitabnya Yahudi sampai kitabnya Kristen saya dalami. Perjanjian lama kitab Yahudi, perjanjian baru kitabnya Kristen. Saya dalami nih. Makanya pendeta itu kalau ketemu saya itu sama seperti bertemu dengan malaikat maut. Saya bisa pastikan itu. Begitu abangku. Jadi kalau abang mau baiknya gini, kalau saya, abang kan sering ke gereja, sampaikan salamku ke pendeta, ke pastor. Siapa pastor? Bisa nggak berdebat, berdiskusi dengan Bang Suma? Ada dulu pastor Anda yang terkenal itu, yang orang Timur Leste kalau nggak salah, yang rambutnya geriting, yang suka Protestan. Siapa pendeta siapa itu, pastor siapa yang terkenal di Indonesia? Saya naik di kumalnya, satu kata pun tidak ada keluar dari mulutnya. Yang dia suruh hadapi saya cuman para penghujat. Saya naik di kumalnya bertamu. Bang Suma, cuma ya malas saja mungkin. Bertamu di komalnya, para penghujat disuruh hadapi saya. Dia tinggal diam, takut ketahuan. Bukannya nggak berani. Katolik, ya malas saja. Takut ketahuan bahwa Katolik itu adalah agama asing yang tidak pernah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi. Takut ketahuan bahwa tidak ada nabi yang diutus mendirikan Katolik. Takut. Semua agama di Indonesia kan ajaran asing semua, Bang. Tidak ada yang kemudian narasi yang dibangun oleh para penghujat yang disuruh berhadapan dengan saya itu yang berdasar terhadap agama Bible-nya asli Indonesia kapitayan seperti itu. Apalah manusia ini. Ini lowbat baterainya ini. Baterainya lowbat ini si Yoyo. Isi baterai dulu kau, Yo. Lowbat lagi kau ini. Kau ingin menegakkan benang basah, Yo. Nggak bisa, Yo. Nggak bisa, saudara. Kau ingin menggunakan agamamu dengan logika, bagaimana bisa nyambung? Oh, agamamu begitu. Logikanya di mana? Pencipta melahirkan ciptaan. Berat itu, Yo. Halo, semangat siang. Halo. Halo, saudara Richard. Halo. Halo, saudara Richard, semangat siang. Jadi teman-teman jangan katakan kami itu ambil sebagai apologet itu nggak ada latar belakangnya. Kami juga mau kerja, kami juga ingin istirahat, kami juga punya keluarga. Tapi karena ini harus diselesaikan, minimal disampaikan kepada umat supaya umat Islam itu tahu ada loh seperti ini. Bang, Assalamualaikum Bang. Buka kamera. Waalaikumsalam. Buka kameranya. Silakan. Izin Bang. Bulan sakit, habis bulan. Kalian hanya akan sakit hati. Pasti tuh. Pasti sakit hati. Karena iblis tidak suka kebenaran diungkap. Yesus datang berapa kali Yesus ingin dicobai untuk dibunuh. Iblis tak akan izinkan kebenaran itu diungkap. Mereka akan panas. Ngamuk kalian kan? Nah, gitulah. Kami nggak pernah menyentuh agama Hindu, tidak pernah menyentuh agama Buddha.
Karena agama Hindu, agama Buddha bukan agama misi. Mereka tidak melakukan pendangkalan akidah Islam. Mereka tidak nyamar-nyamar Islam. Mereka tidak nyamar-nyamar Quran. Berbeda dengan kalian. Kalian memang harus cari masalah gitu loh. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Gimana kabar? Ya, baik Bang, baik. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi. Halo. Ya, halo. Iya, buka kamera Bang, silakan. Abang Nicholas habis ini naik lagi Bang. Saya selesaikan dulu satu manusia ini. Ya, silakan. Ini ada tema Islam atau Kristen ke neraka, silakan. Jawabannya kau baca di dalam Maryam 71. Ya, baca 72-nya. Yang di situ langsung dikatakan tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya. Itu udah jelas. Berarti Muslim dong ke Kristen, betul nggak? Bisa baca nomor 2-nya nggak? 72-nya bisa baca 72-nya? Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah 06, di situ jelas bahwasannya Allah Muslim itu palsu. Coba dibaca. Apa lagi? Coba dibaca. Kamu bertanya Islam atau dibaca. Maka jawabannya jelas Islam. Oke. Saya terima kalau orang Kristen mengatakan itu. Kamu hanya ingin bertanya. Sekarang saya buktikan kalau yang masuk neraka itu Kristen berdasarkan Bible. Di Bible tidak ada, tetapi kalau di Al-Quran jelas. Ada jelas. Matius 23 nomor 15, nomor 32, 33 kan gitu. Baca di Maryam 71. Nah, kalau Maryam 71 itu berbicara seluruh manusia. Seluruh manusia akan mendatangi neraka termasuk Kristen. Seluruh manusia di situ. Seluruh manusia. Nah, seluruh manusia sama seperti di Markus. Sama seperti di Markus 9 nomor 49. Markus 9:49 dikatakan semua manusia akan digarami dengan api neraka. Markus 9 nomor 49. Semua manusia akan digarami. Itu jelas itu ya. Nah, sekarang kalau di surah Maryam 71 nomor 72-nya baca summa nunajjil ladzina. Baca nomor 72-nya. 72-nya itu menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa itu akan melanjutkan perjalanannya ke surga. Jadi seluruh manusia akan mendatangi neraka. Tidak ada manusia yang tidak mendatangi neraka. Semuanya termasuk Kristen. Nah, setelah semua manusia mendatangi neraka seperti Markus 9:49, maka yang tinggal berlutut di sana orang Kristen. Sedangkan umat Islam masuk ke surga. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Jelas itu. Baca nomor ayat 72-nya. Ayat 72 itu jelas mengatakan bahwasanya orang Islam diselamatkan dan membiarkan orang zalim tetap di neraka jahanam. Siapa orang zalim ini? Orang kafir. Laqad kafaral ladzina qalu. Nah, itu yang zalim itu adalah orang kafir. 72 menjelaskan orang zalim, anak orang dituhankan, makhluk kuburan dituhankan, Kristus palsu dikristuskan, rasul palsu dirasulkan. Itu orang zalim. Baca ayat 72-nya. Ayat 72 jelas umat Islam masuk ke surga, orang-orang zalim berlutut di neraka.
Babi. Emosi dia. Mirip kali dengan makanannya. Udahlah dimakan dari bayi, disuapin sama ibunya, sekarang mukanya mirip makanannya. Kasihan kali, Pak. Gitu saudara ya. Jadi membahas Al-Quran itu tidak seperti membahas Bible. Seenaknya Anda membaca terjemah, habis itu Anda maknai. Baca nomor 72-nya, ayat 72-nya itu jelas mengatakan bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhannya, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, ayat 72, ayat 72. Demikian Ayat, tidak ada. ayat 72 dibaca. Ayat 72, jangan pamer kebodohan. Tidak Surah Maryam ayat 72. Itu, tapi yang jelas dikatakan Ayat 72-nya jelas di situ. Ayat 72. Orang mendatangi neraka bukan berarti menjadi penghuni neraka. Seperti ketika Anda mendatangi sekolah, mendatangi rumah sakit, mendatangi pemakaman, bukan berarti Anda yang dikubur di situ. Gitu saudara. Jadi tolonglah gunakan akal sehat dalam mengkaji Islam. Tidak seperti kalau terjemah memang sudah terjemahan, betul-betul terjemahan. Makanya direvisi supaya orang bisa mengerti terjemahan itu sesuai dengan keinginan daripada penerjemah. Begitu kawan. Halo Bang Nicholas. Ya, halo. Ya, silakan buka kameranya Bang. Oke. Ini ada tema Islam atau Kristen yang ke neraka. Silakan. Kenapa ditutup kameranya? Buka kameranya, Bang. Iya, jadi dari semua kitab suci yang ada di dunia ini, hanya Bible yang menyebutkan nama-nama penghuni sorga. Di Matius 8 ayat 11, ada Abraham, Ishak, Yakub ada di dalam kerajaan sorga. Di yang lama ada Elia naik kereta ke sorga, ada Henok naik ke sorga. Orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus juga naik ke Firdaus. Apa kata Yesus di Lukas 23 ayat 43? Hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi nama-nama penghuni sorga itu hanya kamu temukan di Bible, tidak ada di kitab yang lain. Karena di kita itu terbuka sejak zaman dulu. Sejak perjanjian lama sorga sudah ada di antara kita. Jadi kalau ketika kita meninggal, kita udah dijamin ke sorga. Baca Matius ayat 52 dan 53, kuburan-kuburan terbuka. Banyak jemaat yang meninggal bangkit setelah kehidupan Yesus dan masuk ke sorga dengan kota kudus. Nanti 15 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu jadi di keselamatan itu hanya ada di Bible dan terbukti sudah ada penghuninya di sorga. Di sorga ada di sana malaikat Tuhan. Di sorga ada kita sembah yang disebut dengan Bapak Yahweh. Budi satu iman, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi di Timur Tengah, Kristen seluruh Timur Tengah sudah menggunakan kata Allah sejak zaman pertama, abad ke-1. Iran, Yaman, di Arab Saudi abad ke-3 sudah ada gereja Jubail yang dijaga oleh Raja Arab Saudi sampai hari ini, yang disebut dengan gereja Jubail di kota Jubail. Itulah Kristen kita di Timur Tengah. Jadi Allah itu Kristen yang dulu menggunakan, setelah 500 tahun kan baru muncullah Islam menggunakan kata Allah. Jadi kita harus berbicara penggunaan kata Allah ini, siapa duluan, siapa di belakangan. Itu artinya kita pahami Bang Juma. Oh gitu. Iya. Oke. Boleh dengar saya gantian boleh Bang? Boleh ya. Oke baik.
Kalau agama Kristen ini semuanya surga, kata abang, ya. Lalu siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem menuju Antioquia, pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena Yesus mengatakan orang Farisi mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Adapun kuburan yang terbuka, yang keluar dari sana itu bukan orang Kristen, Bang. Tidak ada orang Kristen keluar dari kubur di sana yang ceritakan langit terbelah dan gempa bumi, kuburan terbuka, orang-orang kudus keluar. Ini nggak ada orang Kristen. Itu orang Yahudi semua itu, pengikut nabi-nabi, tidak makan babi, mereka bersunat, tidak menyembah Yesus, tidak merasulkan Paulus, dan tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru. Jadi sebaiknya abang kalau bicara sesuai dengan kenyataan, jangan mimpinya terlalu tinggi gitu loh. Nah sekarang setelah Anda tahu bahwa ternyata bukan Kristen yang keluar dari kubur, tapi orang Yahudi, tugas Anda sekarang menjawab adalah, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, pengikutnya disebut orang neraka oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Ciri-cirinya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Itu siapa itu, Bang? Silakan. Di Kristen itu sudah sangat jelas bahwa untuk memanggil Tuhan itu tidak boleh berseru sesuai dengan Matius 7 ayat 21. Jadi kita umat Kristen tidak boleh berseru Tuhan, 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 tidak boleh. Kita harus membaca Matius 6 ayat 6. Kalau kita mau memanggil Tuhan, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa. Nggak boleh. Bukan itu. Maksud saya bukan itu, Bang. Bukan di situ maksudnya. Yang saya tanyakan ini, siapa pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi gitu loh. Siapa mereka ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu siapa? Jadi di Kristen itu cuma belum ada neraka, sorga sudah ada. Aduh, bukan itu yang saya pertanyakan, Abang. Siapa orang neraka yang menjadi pengikut Paulus, orang Farisi ini, yang Yesus katakan sebagai orang neraka 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi, itu siapa, Bang? Ya nggak tahu cuma karena di Kristen itu belum neraka. Oh, nggak tahu. Jadi pengikut orang Farisi Anda nggak tahu? Ya, namanya nggak tahu cuma, tapi yang jelas di Kristen itu. Kalau pengikut Paulus apa namanya? Sektenya apa namanya kalau pengikut Paulus, Bang? Semua murid Tuhan Yesus itu kan ada 82. Saya tidak tanya Yesus, Bang. Pengikut Paulus itu disebut apa, Bang? Tidak ada pengikut Paulus cuma. Yang di Antioquia, di kisah para pewarta 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus bersama dengan muridnya, dan di sanalah mula-mula disebut dengan sebutan siapa? Sebutan apa, Bang, di sana, Bang? Di Antioquia disebut apa pengikut Paulus, Bang? Kristen. Nah, itu Abang tahu. Berarti orang neraka itu adalah orang Kristen menurut Yesus. Nah, jadi kalau abang ini bermimpi, berhalusinasi, berimajinasi, berilusi, jangan terlalu tinggi, Bang. Karena Yesus mengatakan pengikut Paulus adalah orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri gitu. Itu pasti datang lagi ke dunia ini. Jadi sekarang yang ada sekarang hanya kuburan, alam maut. Yang ada sekarang itu hanya kuburan yang disebut dengan alam maut. Di Lukas 16 itu. Nggak ada urusan dengan itu, Bang. Nggak ada urusan. Yang saya tahu Kristen adalah orang neraka menurut Yesus. Titik. Nah, kenapa Yesus mengatakan Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus? Saya ingin tanya kepada abang ini. Apakah Yesus yang Anda sembah itu sehakikat dengan bapaknya, Tuhannya orang Yahudi, Elohim?
Jadi gini Juma, Yesus itu yang keluar dari Bapa itu ada dua Juma. Dari yang keluar dari Bapa itu kita baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Bapa itu Esa. Nah, siapa itu Yesus? Esa, kan? Yesus itu yang keluar dari Bapa. Roh Kudus itu yang keluar dari Bapa. Oke, apakah Yesus ini sehakikat dengan Bapa? Yesus keluar dari Bapa ya si hakikat. Inilah kenapa Yesus menyebut Kristen itu 2 kali lebih jahat. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus sehakikat dengan Bapa, tapi pengikut Paulus mengatakan Yesus sehakikat dengan Bapa. Inilah kenapa Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba saya minta dalil di mana Paulus mengatakan bahwa Bapa dan Yesus satu hakikat. Silakan. Seperti ini Yohanes 8 ayat 24 bahwa itu pengataan Yohanes. Yang saya tanya Paulus, Bang. Paulus pendiri agama Kristen, pengikutnya dua kali lebih jahat daripada Paulus. Nah, Anda sebagai pengikut Paulus mengatakan Bapa dan Yesus sehakikat. Tolong di mana Paulus mengatakan Yesus dan Bapa itu sehakikat? Silakan. Ya, jadi saya kalau Paulus nggak tahu, yang saya tahu Yohanes. Nah, inilah. Jadi dasar Anda mengatakan bahwa Bapa dan Yesus hakikat itu memang nggak ada, karena Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Dan memang pengikutnya menurut Yesus, sejahat-jahatnya Paulus, pengikutnya Paulus 2 kali lebih jahat. Andalah itu. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Makanya Juma Yesus disebut satu. Terbukti bahwa Kristen itu memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus, gitu Bang. Nah, paham ya? Ya, paham. Ada lagi? Oke. Abang masih mau tinggal di agama yang dijanjikan neraka? Wah, surga sudah dijamin Juma. Nggak ada jaminan surga untuk Kristen, nggak ada. Yang ada jadi yang kita bahas tadi ini apa rupanya? Saya membuktikan Kristen agama neraka, kok abang malah surga mimpinya. Itu tafsirnya aja. Baca Wahyu kita sudah ayat 19. Jumlah penghuni sorga itu tidak terhitung banyaknya Juma, dari berbagai suku dan berbagai bangsa. Nggak ada urusan dengan itu. Yang pasti orang semua boleh masuk surga. Boleh seluruh manusia masuk kecuali Kristen. Boleh, semua manusia di muka bumi ini boleh masuk surga kecuali Kristen, karena dalilnya sudah ada. Matius 23 nomor 15, Kristen adalah orang neraka, nggak bisa tidak. Nenek moyang kita sudah di surga, kita hanya nyusul aja. Nenek moyang boleh, nenek moyang boleh, tapi Kristen nggak bisa. Menurut Yesus, Kristen nggak boleh masuk surga, nggak boleh. Udah sudah distempel. Pengikut Paulus orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Udah distempel Kristen. Kamu mau ke surga Kristen. Saya jamin, saya tanda tangan 100% kamu dijamin masuk surga. Karena itu mimpi. Bagaimana ceritanya? Dalilnya jelas. Pengikut Paulus neraka, orang neraka. Masa Anda mau menipu saya lagi? Gak bisa Anda nipu, gak bisa. Nggak bisa Anda menipu, nggak bisa. Orang Islam sekarang nggak bisa tertipu untuk masuk ke Kristen, karena mereka sudah mendengarkan Matius 23:15. Ternyata orang Kristen itu adalah orang neraka menurut Yesus. Gitu Bang. Ya, jadi, pengikut orang Farisi di bumi ini kan cuman Kristen, nggak ada yang lain. Ya, jadi kita ke surga itu sudah Hindu bukan pengikut orang Farisi, Buddha bukan pengikut orang Farisi, apalagi Islam. Satu-satunya pengikut orang Farisi ya Kristen. Gitu Bang. Jadi Anda boleh bermimpi ke surga, boleh. Semua orang bisa bermimpi Bang. Semua orang bisa bermimpi, semua orang bisa menghayal.
Sayangnya Yesus sudah memutuskan Kristen wajib mutlak di mana? Di neraka. Begitu abangku. Jadi Anda boleh bermimpi, menghayal boleh. Menghayal masuk surga boleh, Bang. Karena sudah makan. Sudah di kerajaan surga sudah makan itu para nabi. Sudah makan enak. Iya, para nabi bukan Kristen. Iya, nabi bukan Kristen. Nabi boleh, nabi silakan aja di surga. Henok silakan, Kores boleh silakan, Elia boleh, silakan aja. Tapi untuk Kristen, oh jangan mimpi, terhalang Kristen ini nggak bisa ke surga, nggak bisa. Kita disuruh melaksanakan ajaran para nabi itu. Apa kata Nabi Musa itu kita ada nggak ajaran Nabi makan babi, Bang? Ada nggak ajaran Nabi menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Ada nggak? Ada nggak ajaran Nabi menghakikatkan makhluk dengan Elohim? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada juga Nabi ibadah hari Minggu, itu nggak ada. Iya, jadi mimpi boleh, boleh. Semua orang boleh bermimpi. Menghayal boleh, Bang, boleh. Halusinasi boleh. Apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis, yang najis itu bukan bicara babi. Nah, itulah 2 kali lebih jahat karena Anda memaknai ucapan Yesus seperti itu. Padahal di situ tidak sedang makan babi, di situ membahas tentang cuci tangan dan tidak cuci tangan. Larinya ke babi. Kenapa? Karena 2 kali lebih jahat. Tergenapi semua, Bang. Apa yang kalian tafsirkan terhadap perkataan Yesus, semuanya itu kembali kepada Anda, dikarenakan Anda 2 kali lebih jahat daripada mereka, begitu. Orang kudus cuma karena kita itu didampingin oleh Roh Kudus. Tidak bisa orang kudus tidak bersunat, apalagi makan babi. Orang kudus itu yang menjalankan segala perintah Tuhan terkait dengan roh dan terkait dengan jasad. Itu, Bang. Jadi kalau saudara hanya menghayal orang kudus kok makan babi. Orang kudus kok nyembah makhluk. Orang kudisan mungkin maksudnya, orang kudisan. Orang kudis mungkin, Abang. Kalau orang kudus itu tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak makan biawak, tidak makan monyet, tidak makan tikus. Itu orang kudus. Mereka akan menjaga kekudusan tubuh mereka dari hal-hal yang menjijikkan. Itu orang kudus. Kalau makan babi, makan tikus, makan biawak, makan pararang, padale, mana suster ngesot juga dimakan, nah itu bukan orang kudus, itu orang kudis. Kenapa dia kudis? Karena segala binatang menjijikkan dimakan, makanya dia kena kudis, disebutlah orang kudis, orang kudisan. Begitu, abangku, ya. Jaringan Anda tidak bagus, perbaiki dulu jaringannya. Halo, selamat siang saudara, beritakan Kibinirin. Ya, selamat siang. Ya, silakan buka kameranya, diskusi kita. Gimana? Mulai lagi. Maksudnya mulai lagi apa, Bang? Ya, kenapa orang Kristen oleh Yesus disebut 2 kali lebih jahat dari Paulus? Karena orang Kristen itu menghakikatkan Yesus dengan Bapa Tuhannya Yahudi. Betul? Kesimpulan abang yang abang ambil dan saya harus iyakan. Masa diskusi kayak enggak, bukan. Saya bertanya, apakah menurut Kristen Yesus sehakikat dengan Tuhannya Yahudi? Yohanes 10 ayat ke-30 Yesus katakan, aku dan Bapa satu, sehakikat. Saya nggak perlu data itu. Kan kita diskusi, saya cuma butuh. Kita diskusikan dengan data. Iya, saya cuma butuh pernyataan. Apakah menurut Kristen, Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi, yang maha suci lagi maha tinggi ini, itu sehakikat dengan Yesus? Ya, saya sudah jawab iya. Tadi kan Yesus sendiri yang katakan. Oh iya. Nah, coba Anda tunjukkan pengakuan Paulus. Lebih kuat pengakuan Kristus. Pengakuan Paulus bahwa Yesus, sabar. Anda kan bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Coba Anda tunjukkan kepada, sabar dulu, nanti akan saya buktikan data-data yang Anda sajikan itu
Saya cuma minta Paulus, karena Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat. Anda sudah mengatakan bahwa Yesus dan Elohim Tuhannya Yahudi sehakikat. Itu kuncinya ya. Sekarang tolong tunjukkan di mana Paulus mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa Elohim satu hakikat. Ada nggak datanya? Silakan. Pernyataan saya katakan Yesus dan Bapa satu hakikat, itu pernyataan Yesus sendiri. Saya belum ke Yesus. Yang lain lagi sedangkan pernyataan langsung saya sudah jelas, bukan Bang. saya ingin membuktikan, sabar dulu, saya ingin membuktikan bahwa Kristen ini 2 kali lebih jahat dari Paulus. Paulus tidak pernah mengajarkan kalau Bapa itu dengan Yesus sehakikat. Tapi pengikut Paulus yang dikatakan 2 kali lebih jahat justru mengajarkan dan mengimani Bapa dan Yesus itu sehakikat. Terbukti kan bahwa kalian lebih jahat daripada Paulus, 2 kali lebih jahat. Nah, sekarang Anda membawa data, mencomot pengajaran Yesus, mencomot kata-kata Yesus, menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim hanya karena mencomot-comot Yohanes 10:30. Ya kan? Nah, saya kasih pernyataan kepada saudara, dengarkan. Menurut Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Artinya bahwa dia satu dengan Bapa di sana bukan menyatakan kalau dirinya itu adalah Allah itu sendiri, melainkan dia adalah penyampai firman. Nah, apa buktinya? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, segala firman yang Yesus sampaikan ke muridnya, menghantarkan muridnya bukan menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim, tetapi menyantarkan muridnya mengakui Yesus itu adalah Rasul. Jadi Yesus tidak pernah menghakikatkan dirinya dengan Bapa Elohim, Paulus tidak pernah menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim, tetapi Kristen yang 2 kali lebih jahat nyata menghakikatkan manusia Yesus atau makhluk asing yang datang kepada Paulus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itulah bukti bahwa Kristen 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Silakan Anda bantah. Bukti. Silakan. Itu kesimpulan semua. Saya jawab. Enggak, silakan Anda buktikan ke saya bahwa ada pengajaran Yesus kalau dia itu sehakikat dengan Bapa. Ingat tadi ya, ingat. Tadi Paulus tidak ada data. Paulus tidak mengajarkan itu. Artinya Anda saja sebagai pengikutnya yang 2 kali lebih jahat dengan mengatakan itu. Anda ingin Yesus mampu menolong Anda. Silakan Anda tunjukkan kepada saya datanya di mana Yesus mengakui kalau dia dan Bapa sehakikat. Silakan. Ya, gini Bang, Yohanes pasal 10 ayat ke-30 dan Yohanes 17. Yohanes 17 itu bicara tentang doa Tuhan Yesus. Jadi yang dikatakan, kasih saya data pengakuan Yesus kalau dia sehakikat dengan Bapa Elohim itu Yesus akui di mana? Silakan. Ingat, Paulus tak ada data, tak pernah mengajarkan kepada pengikutnya Yesus dan Bapa sehakikat. Artinya kalian lebih jahat dari Paulus. Itu bukti itu. Silakan. ya Yohanes 10:30, pada waktu itu kejadiannya bangsa Israel, orang Yahudi, mereka bertanya kepada Yesus, "Jikalau engkau Mesias, nyatakanlah itu kepada kami." Itu dalam Yohanes 10 ayat ke-30. Berarti nggak ada ya, nggak ada Yesus. Nggak bisa jawab. Nggak bisa saya bicara, nggak bisa. Tadi kan nggak ada Yesus bicara dan saya mengatakan. Nggak, saya minta dalil. Ya, saya minta dalil. Yohanes 10:30. Yesus sendiri. Aku dan Bapa adalah satu di situ, satu hakikat. Maksudmu? Coba baca ayat selanjutnya. Dikatakan baca nomor 34 sampai 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, anak Elohim. Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai anak Elohim. Anda ngerti anak Elohim artinya apa? Anda ngerti maksud daripada anak Elohim itu?
Anak Elohim itu adalah imam-imam. Anak Elohim itu adalah para nabi, bukan Elohim. Yang saya minta sehakikat enggak. Kalau dia hanya mengatakan anak Elohim, itu maksudnya dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah hamba. Anak Elohim artinya adalah anak Elohim, hamba Elohim, orang yang intim dengan Elohim. Anda baca Mazmur 82 nomor 1 sampai nomor 8. Anda tamat di situ. Sudah? Sudah. Ya, kalau di dalam cerita Yohanes 17, Yohanes 10, di situ diceritakan tentang orang Yahudi. Orang Yahudi kan bertanya kepada Yesus. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi. Mereka ingin tahu, kalau engkau Yesus itu siapa? Kalau engkau adalah Mesias, katakanlah itu kepada kami. Nah, Mesias mana? Tetapi andaikan dia bertanya, saya bicara, kalau engkau dengar, kalau engkau adalah Bapa Elohim, buktikanlah kepada kami. Dari pertanyaannya saja sudah jelas orang Yahudi mendudukkan dia sebagai manusia, sebagai Mesias. Yang saya tanya, di mana Yesus menghakikatkan dirinya dengan Bapa? Enggak ada kan? Berarti terbukti orang neraka memang Anda gitu loh. Abang katakan kita ganti-gantian ngomong. Saya sementara menjelaskan. Saya sudah mendengarkan. Saya jelaskan data, Bang. Saya pakai dalil data. Apa yang saya bicarakan data kan Yohanes 10 itu ceritanya tentang bangsa atau orang Yahudi. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi yang bertanya, Yesus itu siapa? Anda sedang ingin menjelaskan kalau dengar. Selesaikan dong. Masa saya nggak bisa dengar menjelaskan dulu iman saya? Pertanyaan saya, dengarkan dulu. Saya kan bertanya, di mana dalilnya Bapak dan Yesus menurut Yesus sehakikat? Anda membawa Yohanes 10:30. Anda memulai, apakah engkau ini adalah Mesias? Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak itu Mesias? Saya jawab bisa. Saya mau menceritakan. Silakan. Kitab ini bisa, jangan dipotongnya. Jadi orang Yahudi mau bertanya kepada Yesus, siapa? Kalau engkau nyatakan, kalau engkau Mesias, nyatakan itu kepada kami. Tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang melebihi dari ekspektasi atau pertanyaan bangsa-bangsa Yahudi pada waktu itu. Jawabannya apa? Dia katakan, saya baca, maka Bapakku yang menyerahkan dia kepadaku adalah lebih besar daripada sekalian. Maka seorang pun tidak dapat merampas dia dari dalam tangan Bapakku. Aku dan Bapa itu satu adanya. Jadi jawaban Tuhan itu dia katakan, aku dan Bapa itu satu. Ayat 31. Lalu sekali lagi orang Yahudi memungut batu hendak merajam dia. Pernyataan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Mereka merajam dia. Kenapa? Orang Yahudi mengetahui hukum Yahudi. Mereka tahu apa maksud Yesus. Karena itu mereka sudah pelajari sejak masih kecil. Mereka tahu bahwa Yesus nggak usah tambah-tambahkan begitu-begitu. Nggak usah, ini bukan gereja. Langsung baca datanya. Tapi itu data. Itu tafsiran Anda, baca datanya, lanjut. Bukan tafsir, tapi coba baca kitab keseluruhan begitu, Bang. Saya membaca kitab. Coba Anda baca sampai data 36-nya. Maka jawab Yesus kepada mereka itu, banyak perbuatan baik yang daripada Bapakku aku tunjukkan kepadamu. Oleh karena perbuatan yang manakah kamu hendak merajam aku? 33 mereka jawab. Lalu jawab orang Yahudi kepadanya, memang karena perbuatan yang baik tiada kami merajam engkau, hanya sebab menghujat Allah, dan lagi sebab engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Jadi pernyataan aku dan Bapa satu adalah itu pandangan Yahudi. Yang menyatakan dia menyatakan Allah. Itu pandangan Yahudi. Sekarang Yesusnya jawab apa? Yesus klarifikasinya apa? Itu pernyataan Yesus, aku dan Bapa satu. Betul nggak? Baca 34 sampai 36-nya klarifikasinya Yesus. Saya akan baca sampai selesai. Tenang, sabarlah. Tenang. Baca. Maka jawab Yesus kepada mereka itu, bukankah di dalam Taurat tersurat demikian? Aku sudah berfirman kamu alihah. Jikalau kepada orang-orang yang sudah disampaikan firman Allah itu dipanggil alihah, maka isi Alkitab tidak dapat dibatalkan. Patutkah kamu berarti Yesus kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diseluruhkannya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah sebab kata aku ini anak-anak Allah.
Kau ngerti Kalau nggak itu? tiada aku kerjakan segala pekerjaan Bapakku, jangan kamu percaya kehendakku. Tapi jikalau aku mengerjakan dia, bercela akan pekerjaan itu, meskipun tiada kamu percaya akan kehendakku. Apa kehendak itu? Perkataan aku dan Bapa satu. Terus saya sekarang maksud Yesus. 38, Bang. Hei, maksudnya di situ Yesus sehakikat atau tidak? Sehakikat. Ini buktinya dapat. Mana? Coba kau baca di 34-nya. Ada mah. Udah. Kau dibawa kau ke gereja aja. Bahlul. Mau aja menipu kau. Nipu-nipu aja terus kerja kalian. Data Yesus jelas-jelas mengatakan di situ, bukan karena pekerjaanmu sampai kami ingin melempari kau batu, bukan. Tetapi hanya gara-gara kau ini adalah seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Bapa Elohim. Yesus jawab, hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun diserahi tugas, maka dia disebut Elohim. Nah, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Sedangkan aku ini adalah penyampai firman, maka aku disebut Elohim. Masa kau anggap aku ini penghujat, sementara saya ini punya legalitas dari Bapa untuk menyampaikan firman, maka saya boleh disebut Elohim. Yang berdiskusi sama Oten ini sama berdiskusi dengan monyet. Banyak cerita nggak mau dipotong, tetapi ingin didengarkan bualan-bualan tipuan-tipuannya. Saya sudah membuktikan kalian 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Tidak ada data Yesus mengatakan aku sehakikat. Malah semakin kau baca dalil semakin menyatakan. Di awal tadi, di data nomor sebelumnya, Yesus mengatakan apa? Bapakku lebih besar dari segala-galanya. Masa sehakikat dengan Yesus yang kecil itu? Memang betul-betul kalian ini memang wajarlah kalian di neraka memang. Wajar. Maklum, saya maklumi itu kalau kalian di neraka. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Wajar kalian di neraka. Ya, tidak ada dalil pengakuan Yesusnya bahwa dia sehakikat. Paulus tidak pernah mengajarkan satu kali pun. Kalau Yesus itu sehakikat dengan Bapa Tuhannya Yahudi. Nggak ada. Yesus juga begitu, sekalipun tidak pernah kemudian mengajarkan kepada orang-orang Yahudi murid-muridnya kalau dia sehakikat dengan Bapa. Hanya pengikut Paulus lah yang 2 kali lebih jahat dengan mengatakan Yesus dan Bapa Elohim itu sehakikat. Dengan mengais-ngais dalil pengakuan-pengakuan Yesus, di mana Yesus justru mengaku sebagai rasul utusan Tuhan, penyampai firman Tuhan. Dilantiknya menjadi sehakikat. Nah, itulah kalian. Silakan Adinda dari pusat api pusat naik dulu sebentar, saya mau ibadah. Ada Dinda Dinda, silakan. Saya ibadah dulu, adikku. Teman-teman yang sudah masuk waktu asar, silakan ibadah dulu. Kita ibadah yuk, ibadah sholat asar dulu. Habis itu nanti habis ibadah kita gabung lagi. Ya, saya turunkan karena dia mesin rusak peninggalan Belanda, otaknya sudah nggak bisa dipakai. Kasihan. Dia ingin memutar balik lidahnya, ya, ingin kemudian menipu dengan berbagai macam asumsi-asumsi. Mana ada Yesus mengatakan dia sehakikat aku dan Bapa adalah satu, itu doang. Sementara Yesus mengatakan pengakuan imannya kepada Bapa, semua firman telah aku sampaikan dan mereka telah percaya bahwa aku adalah rasulmu. Udah selesai. Berarti Yesus sudah datang, dia comot 1 ayat, 1 data hanya untuk menghakikatkan Yesus dengan Tuhannya. Lama dasar benar-benar. Jadi nubuat yang tertulis di dalam Matius 23 itu sudah benar valid. Bagaimana orang-orang pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Teman-teman yang sudah masuk waktu asar, mohon untuk ibadah asar dulu. Habis itu kita gabung kembali, ya. Bang Arif, makasih Bang Arif. Izin dulu Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif.
ibadah asar dulu Bang. Siap Gurunda, siap. Jangan kemana-mana teman-teman, yang belum waktu asar jangan kemana-mana, di sini aja. Tapi yang sudah asar ibadah dulu, silakan. Kalau ada Dinda Kurismoto dinaikkan, Abang. Siap. Ya teman-teman, bantu post ulang dulu teman-teman yuk. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Tata. Alhamdulillah. Ada Bang Moto. Di Kristus Sejati pakai buff muka orang ini turunin aja. Ustaz Arif. Udah, kalian jangan takut. Kita mau diskusi kok kalian ketakutan. Gimana ini? Habib Raja Bintang, Sukron. Open cam, ayo. Oke, kita open cam semua lah. Jangan cuma satu orang aja. Open cam lah. Tata, ayo. Ayo. Tata, kamu belum selesai sama aku tadi. Oke. Apa sih? Yang ini siapa lagi nih? Oh, ini ketakutan dia satu ini. Dia takut open cam. Udah, langsung aja. Langsung tema, ayo. Langsung tema, ayo. Udah open cam semua dulu. Gimana ini? Masa aku mau ngomong? Enggak. Saya berdua sama kamu, ayo open cam. Kamu kan udah babak belur tadi, belum selesai. Makanya biar terbukti omongan kamu, biar orang enggak. Kamu kan belum bisa menjawab tadi, Bang Tata. Pertanyaannya apa? Waduh, Kristen. Ini temanya beda. Kalau tema di kepala saya itu siapa penghuni surga yang kekal? Silakan jawab. Gak usah langsung apa ayo? Pertanyaannya apa ayo? Hah? Silakan. Sabar dulu, ntar aku tampilkan kamu data dulu. Aku mau ngetes si Tata ini apa udah cerdas atau kagak nih. Iya, silakan. Sabar. Iya. Nanti Aku Quran dan kamu data dulu yo. Ya, nanti Quran dan Bible yang menjawab. Enggak, Quran enggak mampu. Dua-duanya saya mampu. Open cam dulu kan Kristen. Kamu di komarku tadi open cam Kristen. Sejati. Sabar dulu. Tenang. Aku mau perlihatkan tata data ini tentang yang tadi. Nah, nanya saja masih bingung dia. Apa pertanyaannya? Mana orangnya itu? Kabur deh, gak ada yang nge-kick. Silakan Kristen lain yang mau diskusi silakan. Ini Pawang Duda ini siapa ini? Pawang Duda selamat sore. Pawang Duda selamat sore. Saya turunkan kalau nggak ngomong. Gini, Ustaz Arif, sambil menunggu, jadi kita isi kajian sedikit dan sudah sama Bang Zuma juga sudah di ACC dan oke. Oh, open cam ya. Wait. Gak enak. Nah, jadi sudah di ACC sama Bang Zuma juga. Jadi sekarang waktunya tuh on the time. Nah, on the time itu adalah sebuah isi kajian materi yang ringan, simple, dan 5-7 menit. 5-7 menit. Jadi ini kita akan paparkan meskipun di luar tema. Jadi untuk pengantar Bang Zuma sholat. Nah, jadi besarin juga Bang Moto. 2 besarin. Aman.
Bisa saya tarik besarin dua-duanya? Tidur. Lanjut aja Bang. Bang. Nanti. Mana nggak ada itunya, nggak bisa dibesarin. Mau nunjukin data soalnya. Oh iya, ini aja tukar. Bang Arif ini tidur. Saya nggak bisa. Mana ini? Nggak ada yang siap. Masya Allah. Jadi teman-teman ikhwan fisabilillah semua, di sini kita akan sedikit flashback dari kata-kata Bang Zuma. Biasanya kan Bang Zuma itu bilang seorang, kita lihat dalam, biasa Bang Zuma itu membawa Matius 24 nomor 24, tapi kita akan bicara masalah mengenai teks. Nah, teks itu nanti akan ada hubungannya sama hadis. Oke? Nah, jadi saya balik kameranya dulu, kita langsung data. Bentar ya. Cakep. Kita mulai dari sini teman-teman. Jadi para nabi mengingatkan umat mereka dari Dajjal. Nah ini dimuat nanti di hadis Bukhari nomor 7131. Di sini dikatakan apa? Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah yang pendusta atau Dajjal. Ketahuilah sesungguhnya dia buta sebelah, dan sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafaro. Nah ini termaktub di Bukhari nomor 7131 dan Sahih Muslim di 2933. Ada yang menarik. Di sini dikatakan tidak ada seorang nabi pun melainkan dia telah mengingatkan tentang Dajjal ini kan. Nah, yuk kita lihat apakah hadis ini benar bahwa nabi-nabi terdahulu itu menceritakan tentang Dajjal. Nah, dikatakan, kita cek dulu nih. Nah, dia kan sering dibawain nih. Sering banget dibawain. Di Matius 24 nomor 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Yesus bilang nih, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Keluar kata Mesias-Mesias palsu. Nah ini Yesus ini mengingatkan tentang apa? Kalau di teksnya, kalau kita lihat di Yunaninya nggak akan ketemu. Kita nggak akan pernah paham Yesus tuh ngomong apa sih. Sayangnya Yesus itu tidak berbahasa Yunani teman-teman. Makanya kita harus cross check ini ke Aramaiknya. Nah Aramaiknya kita cek nanti. Nah tadi itu ada di Matius 24 nomor 24. Kita lihat cek. Kita ke Matius 24. Nah ini teman-teman, ini adalah teks Pesita yang berbahasa Aramaik, bahasa yang digunakan Yesus pada saat itu. Kita lihat cek tadi nomor 24. Oke. Nah, di sini dikatakan apa? Yakumen ger meshicho dagolo. Kata Dajjal dalam Arabik dan dalam Aramik itu menjadi dagol atau dagolo. Itu disandingkan dengan Mesiah. Jadi Dajjal pun dalam literatur orang Kristen di ritus timur yang menggunakan teks Aramaik itu menggunakan
teks Aramaik ini ya, Dajjal pun ternyata disematkan gelarnya Mesias. Disematkan teks, iya, disematkan Dajjal itu pun Mesias. Makanya ketika ada orang yang mengagumkan, oh dapat mukjizat, itu datang dari mana itu? Hati-hati itu. Itu bisa jadi Dajjal itu. Kan gitu. Nah, contohnya, jadi ketika Yesus itu telah dikatakan waspada ya terhadap Mesias palsu gitu kan. Bahkan Yesus pun kena imbasnya. Kena imbasnya apa? Oke, kita lihat di dalam kita ke Matius 14 nomor 26. Nah, Matius 14 nomor 26 dikatakan apa? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Jadi murid-murid Yesus tuh ngelihat Yesus tuh berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi kata itu hantu itu bukan teks aslinya. Bukan teks asli. Yang dikatakan murid-muridnya waktu ngelihat Yesus itu berjalan di atas air itu apa sih? Nah, kita cek. Matius 14 nomor 26. Bukan. Sebentar. Ngerokok dulu Bang Mutu. Yo, silakan. Nah, di Matius 14 ya, nomor 26. Kita balik biar agak set. Biar agak lebar. Nah, jadi dikatakan apa? Waktu murid-murid ngelihat Yesus itu jalan di atas air, murid-muridnya bilang apa? Womrin dagol. Dalam bahasa Arabnya Dajjal. Dajjal ya. Dajjal. Ini murid-murid apa ini yang lihat gurunya itu bermukjizat dikatain Dajjal ini? Ini murid model apa ini? Huwa Dajjal. Dikatakan apa ini? Yesus itu bermukjizat jalan di atas air, terus murid-muridnya ngomong itu Dajjal. Ini gimana ceritanya ini? Coba. Ada yang lucu, meskipun pesannya Yesus sampai loh sebenarnya teman-teman. Di luar itu ya. Jadi dia bilang waspada penyesat-penyesat itu bahkan bisa melakukan banyak banget mukjizat. Dia bisa melakukan ini dan itu gitu kan. Sehingga orang pilihan pun bisa tersesat gitu kan. Yesus kena imbasnya. Waktu dia berjalan di atas air disebut sama murid-muridnya dia Dajjal. Dijuluki Dajjal juga ya. Oh iya. Jadi dia itu kayak ngajarin orang yang kena getah sendiri gitu. Nah, ini Dukhrana ini pesita ya, bukannya buatan Muslim. Jadi balik lagi dalam hadis tersebut, berarti benarlah hadis tersebut bahwa setiap nabi itu memperingatkan akan datangnya Dajjal, termasuk Isa alaihissalam. Nah, lucunya yang di teks ini ya, ketika murid-muridnya itu melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Bukan itu hantu, itu Dajjal. Lalu berteriak-teriak karena takut. Karena murid-muridnya itu udah dikasih tahu sama Yesus, kalau kalian melihat sesuatu yang beyond the logic, jadi sesuatu yang di luar akal, itu jangan langsung percaya, bisa aja itu Dajjal. Nggak taunya dia sendiri yang ngajarin, dia sendiri kena getahnya. Dia murid-muridnya manggil dia Dajjal. Kurang lebih untuk materi onde-onde time kali ini sekian. Jadi onde-onde itu adalah materi ringan, sebuah materi yang berisikan
kisi-kisi muda yang ditaburi topping kelapa. Jadinya buat teman-teman semua nanti banyak, saya juga secara pribadi mengundang saya juga secara pribadi mengundang para mujahid untuk bisa mengisi materi ini, pengantar Bang Zuma sholat. Jadi kita berikan materi-materi yang simple, ringan, dan kita bisa berbagi kepada teman-teman semua, nggak kita simpan semuanya. Jadi materi-materi yang ringan. Jadi saya secara pribadi memanggil para mujahid, ayo kita saling berbagi, kita bisa share apapun yang bisa kita bagi di sini gitu. Itu kurang lebih dari aku untuk acara onde-onde time-nya. Terima kasih banyak ikhwan fi sabilillah, karena saya diselingi sambil kerja. Terima kasih banyak Ustadz Arif, Ustadz Tata. Ya, Ustadz. Jazakumullah khair. Salam buat Bang Zuma. Beberapa hari ini Ustadz sempat ada subhat oten tentang Maryam 71 tadi. Silakan, digedein aja Ustadz Tatanya. Aku bentar. Izin pamit. Ya Ustadz Tata. Jadi mulai dari ayat 70 dan 71-nya. Kemudian 72-nya nggak dibaca Ustadz. Itu sebenarnya mendatangi atau gimana Ustadz? Silakan Ustadz Tata. Di-mute Ustadz. Iya. Jadi kalau kita baca tafsir, memang yang cocok itu sirot. Karena di dalam Islam itu setelah di mahsyar nanti kita dihakimi sesuai perbuatannya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ya, wa wudi al-kitab fatarol mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi semua orang manusia ini dihakimi menurut perbuatannya. Ini loh catatan amal kamu. Di Bible ada juga. Wahyu 20 ayat 12. Seseorang akan dihukumi menurut perbuatannya yang ada di kitab kehidupan. Setelah terjadi penghakiman selesai, maka yang masuk surga ke surga, yang ke neraka ya ke neraka. Caranya orang yang masuk surga lewat sirot. Sirot itu jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Makanya di ayat 72-nya summa nunajjil ladina nattaqau. Cuma orang-orang yang bertakwa yang bisa melewati. Maksudnya orang yang ahli surga. Jadi sirot itu di bawahnya neraka. Ya, makanya pertama kali yang masuk surga kan Rasulullah sebelum nabi-nabi yang lain. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awaluman yaqra'u babal jannah. Jadi akulah orang nabi yang paling banyak umatnya, dan aku pertama kali yang mengetuk pintu surga. Karena memang yang lewat sirot itu nabi pertama kali langsung nyampe. Setelah itu nabi-nabi yang lain. Karena surga itu hadis Muslim 505. Al jannatu hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Wa hurrimat alal al jannatu hurrimat alal anbiya hatta tadkhulaha. Wa hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu diharamkan dimasuki oleh nabi manapun sebelum aku dulu. Karena nabi-nabi yang lain kan ibaratkan satu kaum. Isa untuk Sriwil, Ali Imran 49, atau Matius 15:24. Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Al-Furqan ayat 1. Tentu saja Nabi Muhammad yang dia Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Karena Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Makanya ada hadis, saya diberi keistimewaan 5 oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi manapun. Di antaranya nabi-nabi yang lain sebelumku diutus hanya untuk khosoh, satu kaum secara khusus. Sedangkan saya ammah seluruh alam. Makanya nabi ini Sultanul Anbiya, ibaratkan rajanya para nabi.
Makanya beliau masuk pertama duluan surga itu. Ya, jadi Maryam di situ setelah saya baca tafsir-tafsir itu memang itu sirot. Ya. Ya, makanya ayat 71 wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya apa? Sirot ini di bawahnya neraka. Orang yang bisa lewat ke surga, yang tidak bisa jatuh ke neraka. Lalu siapa orang yang bisa melewati itu? Ayat 72-nya. Orang yang bertakwa. Siapa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kata Allah, akulah Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain aku. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116. Nah, kita mentuhankan Allah, taat berarti. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. An-Nisa 36, kita taat. Ya, sehingga di ayat 72 itulah ya yang bisa melewati sirot itu. Ya, kayak gitu ya. Tapi karena mereka ini cuma baca terjemahan, dah baca tafsirannya gitu. Akhirnya mereka, oh semua umat Islam masuk neraka. Gak ada. Umatnya Rasulullah itu terbagi 3 memang. Sulusu yadkhuluna bi ghairi hisab wa sulusu ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Ya. Jadi apa? Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga karena Allah maafkan dosa-dosanya. Ada orang yang masih mampir dulu memang ke neraka. Bagi orang yang pezina, pebunbun, melakukan maksiat yang tidak tobat, maka ya jangan, Allah itu adil. Kan tidak mungkin kan, saya tukang maksiat, Bang Moto ahli ibadah, sama-sama masuk surga. Kan gak adil Allah. Yang adil itu sama-sama masuk surga, tapi Bang Moto itu langsung tanpa hisap, saya dicuci dulu. Gitu. Mantap. Ustaz, coba gini Ustaz. Tambahan lagi Ustaz. Ini Ustaz. Kalian itu menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, gitu Ustaz. Oke. Jadi di dalam Al-Quran dan Bible ada ayat-ayat itu penghususan. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka untuk menghususkan negeri Mekah, aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini. An-Nahl ayat 91. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Musa, Musa kan orang Seriwil, maka kalimatnya apa? Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mesbah di situ dan menamainya itu Allah Seriwil. Pertanyaannya, emangnya Allah itu hanya untuk Seriwil? Tidak, itu penghususan. Sama dengan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Dulu kan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri ini aminah, yang aman. Akhirnya kata Rasulullah, aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini. Penghususan itu. Sama Allah Seriwil. Kan ada juga dalam Bible. Kejadian 33 ayat 20, Keluaran 24 ayat 10. Apakah kita bisa memframing, loh kok Allah Seriwil doang? Emangnya saya Indonesia bukan Allah saya? Ya bukan gitu, itu penghususan gitu. Sebentar Raja, sebentar. Masih kajian ini Raja, sebentar. Apakah ini Ustaz, yang diberkati itu apa bangunannya, apa tanahnya Mekah itu Ustaz? Silakan dulu Ustaz. Jadi yang menjadi kiblat itu tanahnya. Orang Seriwil dulu ketika dijajah, maka bait Allah itu, tunggu dulu Bang. Raja Padoa diam dulu. Sabar Oten. Sabar dulu Oten. Pir sabar Pir. Sabar kaf. Yang hanya tiga sabar dulu. Pir, sabar dulu. Nanti saya turunkan. Kalau nggak betul saya turunkan. Lanjutlah ceramahnya. Ya, ini dulu. Sabar dulu Pir. Silakan Ustaz. Oke. Dulu ajaran Samawi ini memang ada kiblat, yaitu tanah yang Allah tentukan. Makanya disebut tanah suci, Baitullah atau Bait Allah. Makanya orang Seriwil ini ketika Bait Allah dirobohkan oleh penjajah, ketika merdeka dibangun lagi. Sekarang andaikan ada perang, ada nuklir jatuh di Mekah, di Ka'bah, rata, tidak masalah. Tinggal dibangun lagi. Karena menjadi kiblat tanahnya, bukan bangunannya. Itu. Makanya disebut tanah suci,
yang mana Allah tentukan dua tanah ini, yaitu Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Lalu Baitul Maqdis yang minimal Salomo yang membangun Bait Allah. Makanya lebih tua Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya tempat ibadah, rumah ibadah pertama-tama yang dibangun untuk manusia Ka'bah. Karena Ka'bah dibangun Abraham. Sedangkan Baitul Maqdis Salomo. Salomo cucunya jauh. Ya. Nah, tandanya samawi memang menyembah menghadap. Seperti Mazmur 5 ayat 8 atau Mazmur 138 ayat 2. Menghadap ke kiblat menyembah Allah. Bang Moto. Lanjut. Jadi gini Ustaz Tata ya, Tuhan negeri Mekah, jadi minimal dia di negerinya sendiri jadi Tuhan gitu loh ya, daripada ada Tuhan yang di negerinya sendiri pun gak berhasil untuk jadi Tuhan, Tidak diakui. gak berhasil. Itu yang pertama. Terus bayangin deh, coba bayangin ini nih, dalam Matius 12 nomor 8 dikatakan apa? Karena anak manusia. Kalau nggak ada Tuhannya gimana? Sabar dulu, Raja, sabar Pir. Sabar dulu Raja, sabar. Masa ada agama tapi Tuhannya nggak ada? Sabar. Jangan ngomongin Bapak. Iya. Dalam Matius 12 nomor 8 dikatakan apa? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini Tuhan model apa? Cuma sehari doang, Ustadz? Masa Tuhan cuma hari Sabat doang? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat cuti digantiin bapaknya. Sabtunya. Yang lebih parah mana? Nah ini Nggak gimana ada ceritanya Tuhan. nih coba. Karena anak manusia sini siapa? Yesus kan? Ya kan? Kenapa nggak ada Adalah Tuhan kalian, atas hari Bang? Sabat. Tuhan kok cuma sehari sih? Apa kerennya jadi Tuhan sehari? Aduh. Masa nggak ada Tuhan kalian? Ini Kenapa apa coba Tuhan sehari itu buat apa coba? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Cuma sehari doang. Hari Jumat dia ngapain? Hari Minggu dia ngapain? Nggak ada Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuti. Gantian sama bokapnya. Kalian hanya sebatas nabi. Kenapa itu? Aku bingung. Cuma itu doang. On cam dulu Pir. Iya, nggak ada Tuhan kalian memang. On cam dulu, Raja. Kalau Raja ini Daeng. Sebenarnya Raja ini agak jujur dibanding onten-onten yang lain Bang Mutu. Dia bilang bahwa Tuhannya itu 3. Ada 3 kan? Benar. Berarti ada sip-sipan. Jadi anak manusia itu hari Sabat. Terus nanti yang si Bapak itu entah hari apa bagi 2. Jadi kan Yesus itu kan ingat 100% manusia, 100% Tuhan, 100% burung merpati kan gitu ya. Jadinya saling-saling mengisi. Bagus. Dengar dulu Bang, makanya di situ keterangannya kami pertama justru Tuhan kami 3, kalian Rob kalian 2. Iya Tuhan kami 2. Kami duluan Kristen. Apa sih? Itu Tuhan ada 3 gitu mau ngapain? Mau bikin grup WhatsApp? Tuhan mau bikin grup WhatsApp sampai 3 begitu emang? Ya, udah di situ jelasnya udah kalah kalian, kalah Tuhan. Nggak ada Tuhan kalian, cuma Rob. Kalah Tuhan. Tuhan kami 3. Kalian yang 3 itu siapa Raja? Siapa aja? Karena kalau ada Kristen yang bilang Tuhan satu, malah disemprot oleh ini. Anak Roh Kudus. Bapak, Anak, Roh Kudus. Nah, coba Kristen yang lain naik, Ini para jamaah doa jujur. Tuhannya ada 3. Coba yang Kristen Tuhannya 1 naik. Yuk. Iya. Jadi kayak boyband gitu. Kalau ada yang bilang Kristen Tuhan itu 1, itu bukan Kristen namanya itu. Wah, berarti bohong dia. Itu pengikut iblis itu. Oh, berarti dalam Markus 12 nomor 29, esanya itu esa dalam definisi Raja Padoa itu apa sih? Justru banyak di sini Bang ngaku-ngaku Tuhan palsu. Banyak Tuhan. Banyak ngaku-ngaku Tuhan. Iya. Enggak definisi esa dalam benak atau pikiran
Hah? Satu, memang satu. Jadi Yesus waktu ngomong di Markus 12 nomor 29 dia mengulangan nomor 4 salah dia. Mana? Yo, Markus 12:29 apa dia bilang? Coba buka. Baca dulu kalau si Markus itu cerita Markus 12 Yesus. Itu ceritanya semua itu. Cerita muridnya. Ya, berarti yang ini ya, Markus 2 nomor 29. Tunggu dulu aja, tunggu ya. Ya kan? Ya. Kata Yesus nih, jawab Yesus nih, kata si Markus nih. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan ilah kita, Tuhan itu esa. Kan gitu. Kalau kata raja, Tuhan ilah kita, Tuhan itu jajar 3 kan gitu. Nah, di antara dua ini mana yang salah? Ya itu benar semua itu, tapi cerita kisah orang Benar itu semua. itu. Ditanya mana yang salah, benar semua. Kalau saya nanya salah satu di antara ini mana yang benar, pasti akan ada dibenerin. Enggak, salah satu di antara Ya ini. benar lah, itu kisah-kisah orang itu yang cerita orang itu. Tuhannya Yesus, Tehal Kristen yang 3, iya kan Bu Raja ya? Kalau Tuhannya Yesus 1. Raja. Raja. Murid. Benar itu. Memang Berarti Markus bohong ini. Benar itu. Itu ceritanya itu. Cerita si Markus. Cerita si Markus. Tapi kalau cerita si Raja Padoa beda, kan gitu ya? Tuhan itu Ya beda lah. Apa yang kurasakan selama ini, ya itulah kutuliskan nanti sejarahku. Riwayat Tuhan. Ya kan kayak gitu. Kita beragama. Yang kita rasakan kayak gitulah murid-murid Yesus itu yang 12, si Markus, Apostel, Paulus, semua itu cerita orang itu, sejarah Tuhan Yesus waktu turun di dunia. Itu isi Bible, bukan kata Yesus itu. Jangan salah paham kalian. Enggak, Esa itu menurut Raja Padoa itu seperti apa sih Esa? Kalau Esa itu dalam pengertiannya satu, Yesus bilang di Markus Tuhan itu satu. Di tengah Raja Padoa, oh nggak bisa sus. Tuhan itu harus jajar 3 kayak boyband. tapi jangan dulu ke situ kita yang satu gitu kan. itu. TK aja bisa yang bilang satu, tapi selusuri dulu dari mana bisa satu dia. Kayak gitu. Makanya kalau kan Kristen, Tuhan kami 3, tapi makanya belajar kami belajar terus. Nanti jadi ketemu itu jadi satu, jadi Esa itu nanti. Yang 3 itu. Ya itu yang paling keren yang mana? Ini satu hakikat ini yang 3 ini. Sama-sama berkuasa ini. Oh jadi Yesus juga bisa, karena kan hakikat ya selevel, sama kan? Iya, seperti itu. Selevel kan? Layaknya Bapak bisa mengutus Yesus, berarti Yesus pun bisa mengutus Bapak dong? Iya, bisa. Satu ibaratnya satu jiwa lah itu. Dalam tubuh kita kan terdapat berapa jiwa? Iya. Itu kan bentuk tubuh jiwa dan orang gitu ya. Tapi tubuh kita satu. Tapi ada bermacam-macam jiwa di sini. Jiwa yang baik ada, jiwa yang buruk ada, ya kan? Kayak gitu. Tapi jadi Raja, ya. Memang juga itu. Raja. Misal nih ya, Yesus kan disalib. Iya. Nah, Yesus tuh nggak mau. Bisa kan dilihat sama bapaknya? Kan level mereka bilang, si Yesus Pak, dan gue males sih kayaknya disalib. Lagi nggak mood banget hari ini buat disalib. Lu aja deh, gitu kan? Bukan Jadi bang. Kayak gini kan bang. level mereka level. Iya. Bisa Kayak gini dong? bang. Iya. Boleh kuterangkan sedikit ya. Kalau Tuhan Yesus mau disalib, sebelum dia disalib, dia sudah tahu itu. Dia sudah tahu harus mati disalib dia. Rencananya pun itunya. Turun ke dunia. Biar percaya. Kalau tidak ada penyalipan, tidak ada penebusan dosa. Ya, itu harus dilaksanakan itu bang. Jadi kalau misalnya Yesus ini lagi nggak mood nih, kayaknya hari ini jam 9 atau jam 3 ntar kayaknya gue disalib dia kan gitu ya.
Tapi kayaknya aduh lagi ngabut banget itu. Bisa nggak ya? Oh iya, gue level ya. Telepon bokap gue. Iya. Ini kayaknya gue nggak bisa hari ini untuk disalib. Bisa nggak gantiin sebentar? Nanti habis gue lagi nggak apa-apa. Cuma pokoknya lagi ngamut banget untuk disalib gitu. Bisa nggak digantiin? Karena saya Bukan, harusnya bisa dong. harus itu kewajiban itu. Kewajiban. Kewajiban. Dan Iya. bisa. Dia datang ke dunia itu tujuannya, Bang. Itu tujuan Tuhan Yesus. Justru dia tahu itu dia akan bangkit di hari ketiga. Dia tahu itu. Kayak gini, Bang. Kalau kita manusia, kalau kita tidak sempurna kan, kalau kita cuma sekali mati, kan takut kita kalau mau dibumbun, ya kan? Iya. Takutlah, pasti lari, pasti melawan kita ya. Lah kalau Yesus enggak, mati itu hobi, passion gitu, jadinya dia nggak takut untuk mati. Gitu ya. Justru dia Tuhan, dia tahu segalanya, dia bisa bangkit, dia bisa menaklukkan maut. Iya, karena dia bisa menaklukkan maut, jadi mati itu bagi Yesus itu sebuah passion atau sebuah hobi gitu kan ya. Mati gitu kan. Kan gitu. Bukan, dia percaya kita manusia-manusia yang serakah ini bahwa dialah Tuhan itu. Kalau tidak ada nanti, kalau melawan dia, mana percaya kita? Oh berarti syarat jadi Tuhan itu harus mati dulu gitu ya? Ya harus dibuktikan lah. Ibaratnya dengan cara mati itu. Contoh. Kayak Muhammad itu kan banyak yang nggak percaya dia bahwa nabi, ya kan? Terus makanya dibela bulan, ya kan? Biar percaya, ya kan? Kalau pertanyaanku, buat apa bulan dibela? Ya pasti menunjukkan kuasanya, ya kan? Ya marah dia. Kayak gitulah Tuhan. Tapi cara Tuhan Yesus beda. Ia menserahkan nyawanya. Tapi tahu dia akan bangkit. Biar percaya yang manusia-manusia yang penjahat ini. Kayak gitu. Orang Yahudi kan dulu nggak percaya sama Tuhan Yesus. Oh, gini. Di zaman-zaman Tuhan Yesus. Raja. Yesus kan lahir ya? Iya kan? Dari Bunda Maria. Kan bolehlah dibilang. Kayak gini, Bang. Kalau kita, itulah bahasa Indonesia ini. Kayak mana lah. Bahasa ramas. Tahu, Abang, bahasa ramas. Kalau makan kita kan disebut dari situ kangkung geser. Iya. Campur-campur. Tapi gini. Maka di situ kita bingung, Bang. Bingung kita. Tunggu dulu. Gini. Saya mau nanya nih. Yesus itu kan lahir dari Bunda Maria. Dia tuh setelah lahir, dia kan berfase tuh, bertumbuh-tumbuh gitu kan. Pertanyaannya, di umur berapa gitu kalau gue tuh Tuhan? Kalau cerita Yesus kayak gini, Bang, nggak ada waktu bayi, Bang. Nggak ada dia? Nggak ada bisa menyaksikan itu waktu bayi lahir, waktu bayi nggak ada itu. Kalau cerita Yesus udah berumur 30 tahunnya baru. Ustaz aja Ustaz, ini dikasih pencerahan Ustaz. Ada cerita Yesus, buktinya, Bang. Mana suratnya diajak ngobrol dia. Jangan Ustaz aja. Ustaz, kalau betul-betul dia lahir dari rahim, kenapa Maria selalu tetap perawan? Kenapa dia open cam dulu aja. Bahasa urat diajakin ngobrol, puyeng loh. Ya, kita gantian pakai data ya. Jadi gini, kalau Tuhan yang turun jadi manusia, otomatis dari kecil Tuhan sudah. Tapi nyatanya Tuhan tidak pernah turun jadi manusia. 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun. Nah sekarang kalau Nabi baru tahun ini, kalau Nabi wajar ada masanya. Kapan Nabi Muhammad menjadi Nabi? Ketika berumur 40. Ketika menerima wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus jadi Nabi kapan? Ternyata ada jawabannya. Lukas. Iya, itulah buktinya. Dengar dulu. Itulah buktinya bahwa Muhammad itu manusia. Ya, tenang ada dulu.
ditanya waktu baik seperti kita. Dengar bukan Tuhan. Udah Gantian ya, silakan. Dan sekarang Yesus kan ngaku utusan dia. Matius 15:24. Ngaku nabi dia. Markus 6 ayat 4. Pertanyaannya, sejak kapan dia menjadi nabi? Sama seperti Nabi Muhammad. Sejak pertama kali dia menerima wahyu. Kapan dia menerima wahyu? Bukan nabi Tenang. Nanti pakai data. Saya punya ratusan data itu. Lalu, kapan Yesus menerima wahyu? Lukas 2 ayat 32. Ya, Yesus memulai pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Kan dia nabi. Apa tugasnya nabi? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Maka di mana tertulis dia bahwa nabi? Tanya dulu abang. Di mana tertulis itu? Nggak ada kata-kata nabi sama kami. Ya, saya baca ya. Markus 6 ayat 4, Lukas 13:33. Apa kata Yesus? Tidak ada kata-kata nabi di situ. Ya, nah, habis ini baca sendiri. Ya. Jangan samakan nabi. Tidak ada nabi sama kami. Kata Yesus, ketika dia mau digerebek rumahnya, apa kata dia? Aku harus pergi melanjutkan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Markus 6 ayat 4. Ketika dia ditolak oleh umatnya, apa kata dia? Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Jadi ada puluhan data dia ngaku nabi, ngaku utusan. Nah, makanya ketika ditanya kapan dia jadi nabi, maka kata Lukas 2:32, Yesus memulai pekerjaannya kira-kira umur 30. Apa pekerjaannya? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Menerima firman saat itu. Yohanes 12:50. Nah, kalau dia sebagai Tuhan, masa dari kecil bukan Tuhan, umur 20 bukan Tuhan, pas umur 30 dapat wahyu dari Tuhan. Kok bisa Tuhan dapat wahyu dari Tuhan? Kan lucu. Ya, gitu. Coba kamu Tanya dulu abang. Di mana tertulis ada si Jibril jumpa sama si Allah? Tanya dulu kau. Oke. Di mana tertulis itu? Oke. Jadi dalam Al-Quran banyak ayatnya. Maryam ayat 17. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus Jibril. Sama dengan Lukas 1 ayat 26. Pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Jibril. Sama dengan Keluaran 3. Tenang dulu, Anda kan bertanya. Begitu juga kepada Musa. Tuhan berfirman pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2. KPR 7:30. KPR 7:38. KPR 7:53. Malaikat juga. Ya, semuanya pakai malaikat. Nah, sekarang menurut kamu bagaimana Tuhan memberi wahyu? Di mana jumpa dia, Bang, si Jibril sama Allah? Di mana jumpa dia? Nah, oke. Jadi gini, malaikat itu di langit. Makanya nazzala ruhul qudus mir rabbik. Jadi malaikat Ruhul Kudus, malaikat Jibril turun, diutus oleh Tuhannya untuk menyampaikan wahyu. Berarti kalau turun di mana dia bertemu Allah? Di mana tertulis itu? Ada kayak yang dibilang abang itu, di mana tertulis itu? Saya nanya balik ke Nggak kamu. ada itu. Oke, Itu sekarang saya nanya hayalan balik itu, ke Bang. kamu. Hayalan itu. Oke, saya nanya balik ke kamu. Di dalam Lukas 1:26, Keluaran 3 ayat 2, KPR 7, 30, 38, 53. Di situ Tuhan mengutus malaikat kepada nabi-nabi. Di mana malaikat ketemu Tuhan di situ? Silakan, pakai data. Hah? Pertanyaan balik ini, serangan balik, ayo. Kalau itu ada semua cerita muridnya, ada menyaksikan itu, banyak menyaksikan itu orang-orang. Pakai data. Pakai data. Makanya kayak gini, kami tidak ada memang datanya itu, dalilnya itu nggak ada. Itu sejarah yang tahu itu murid-murid Yesus semua itu. Kesaksian yang naik pun dia ke surga waktu bangkit, ya muridnya yang membuktikan itu. Muridnya pun tahu. Saya nanya. Saya bahwa yang membangkitkan Yesus apa?
Ya dia sendirilah bangkit. Namanya pun dia Tuhan. Oke, sudah. KPR 232. KPR 530. Allah yang membangkitkan Yesus. Ayo, gimana? Di mana tertulis bahwa Allah? KPR 232, baca. KPR 530. Dia telah bangkitnya. Dia telah bangkit. Itu tertulis. Baca. Dan Kamu naik ke surga. kamu punya Bible apa enggak? Apa saya yang baca? Ada dibilang di situ rupanya dibangkitkan Bapak. Yesus Enggak ada. Ini bacanya. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. KPR 232. Itu karang-karangan itu, buku-buku manusia itu. Ini kitab KPR. Kitab Kayak KPR. gini, Bang. Saya nanya. Kalau ada di Bibel kata-kata Nabi, itu bukan Bibel namanya itu. Al-Quran itu. Tidak ada kata-kata peribahasa di situ Nabi. Itu Nabi itu diangkat dari kata itu dari Arab itu. Anda ini gini. Anda kalau mau dialog harus pakai data. Matius 13:57. Yesus ngaku nabi. Markus 6 ayat 4. Yesus ngaku nabi. Lukas 13:33. Yesus ngaku nabi. Puluhan data dia ngaku nabi itu. Nabi itu kalian yang punya itu, Bang. Itu bahasa kalian itu. Kayak Allah. Markus 6 ayat 4 ini coba. Markus 6 ayat 4 ini kitabnya siapa itu? Kitabnya siapa Markus 6 ayat 4 ini? Ya, kalau itu cerita si Markus lah itu. Bukan kitab kamu? Ya, buku Kristen lah, tapi itu cerita si Markus, cerita Paulus, cerita apostel. Itu murid-murid Yesus semua itu. Tidak ada kata-kata Nabi di situ, muridnya, murid. Baca. Maka Yesus berkata, aku ini nabi, seorang nabi tidak ditolak di mana-mana kecuali tempat ini. Iya, yang menulis Nabi itu siapa? Manusia kan? Ini Yesus yang ngomong. Kan? Berkatalah Yesus ini. Jangan bilang Yesus. Di mana yang ngomong kayak gitu? Udah. Coba carikan nonton yang lain. Ini kalian yang ngarang-ngarang. Ya, kamu bertanya aja. Akulah pertanyaan saja satu saja. Kenapa kalian selalu mendoakan Nabi kalian, bukan Nabi kalian menyelamatkan jiwa kalian? Malah kalian berdoa biar Nabi kalian selamat. Ada apa ya dengan dia? Agak lain dia. Tolong dulu jelaskan, Bang. Kenapa bisa terjadi? Narasi kamu itu dari mana ayatnya mendoakan itu di mana? Ya kan itu selalu seruan kalian. Tunjukkan. Oke, diam. Jadi di dalam Islam, wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua utusan. Isa yang kamu tuhankan itu kami solawatin. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sama. Kamu kira kami solawat kepada Nabi Muhammad doang? Tidak. Perintah Allah semua para nabi. Kenapa nggak langsung sama Allah kalian, Bang? Kenapa nggak langsung? Kenapa harus melalui dia? Kalian utamakan dulu di Muhammad itu. Uang itu cuma sholat. Dia sudah di liang kubur. Kenapa masih kalian ikuti, Bang? Agak lain. Oke. Ada kan? Waduh. Jadi gini loh. Kalau Nabi Muhammad diikutin wajar. Nah, kalau Kristen, saya ini peneliti Bible. Sudah tahu bokok Bible itu. Di mute. Ya. Jadi gini. Halo, saudari. Di mute terus. Nggak bisa menjelaskan kalau orang kayak gini nih. Ya. Jadi kalau saya meneliti Bible, ternyata Kristen ini 100% perusak ajaran Yesus. Kita tahu kan Yesus seperti Muslim kan? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Apa kata Kristen? Salah Yesus, gak benar kamu. Tuhan itu 3. Lalu kata Yesus, Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25. Enggak Yesus, kamu yang Tuhan. Aku ini nabi. Markus 6 ayat 4. Enggak, kamu Tuhan. Aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Enggak Yesus, kamu yang firman. Jadi setelah saya teliti Bible,
itu 100% Kristen ini musuhnya Yesus. Kita pakai data kita. Ya. Dan saya sudah teliti semuanya itu. Ya, memang Kristen ini musuhnya Yesus memang. Coba kita buka satu-satu. Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Kalian, Bang. Aku pun kalau aku teliti, kalau aku meneliti secara logika, Bang, berarti kalian lebih membutuhkan Muhammad daripada Allah. Lebih tinggi Muhammad daripada Allah. Datanya di mana? Iya. Datanya? Itu katanya itu. Barang siapa mengikuti aku, dia sudah mengikuti Allah. Loh, sama seperti Yesus. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku, berarti dia percaya kepada orang yang mengutus Tuhan yang mengutus aku. Sama. Iya, kami pun percaya sama Tuhan Yesus. Loh, tidak mau kami bilang itu Tuhan kami. Kenapa kalian? Kenapa kalian? Kalau kamu tidak percaya. Kenapa kalian bilang menuhankan Muhammad? Kenapa malu jadi malu? Kalau kalian musuhnya Yesus, kata Yesus, kalau kamu percaya kepada aku, berarti kamu percaya kepada Allah yang mengutus aku. Enggak sus, kamu yang Tuhan. Nah kalau Islam, barang siapa yang percaya kepada Nabi Muhammad, ya percaya kepada Allah. Maksudnya, kata Nabi Muhammad, Tuhan itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami percaya, makanya kami mentuhankan Allah. Karena Nabi Muhammad yang menyampaikan. Nah kalau kamu, Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Enggak sus, kamu yang Tuhan. Bukan saya Nabi, enggak kamu yang Tuhan. Hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Kenapa Yohanes 14 itu berkata, Bang? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oke, sudah. Tanpa aku tidak ada sampai ke Bapa. Kalau tidak melalui aku, kenapa itu? Oke, mute. Ya. Jadi gini, Yesus ini cuma jalan. Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus. Kepada siapa? Kepada Sriwil. Matius 15:24. Apa tugas saya? Kenalkan tidak Tuhan selain aku, Yesus. Karena kalau mereka tidak diberitahu, mereka menyembah berhala. Akhirnya kata Yesus, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah. Jadi Yesus ini jalan. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Bagaimana caranya manusia kenal Tuhan? Kalau Tuhan itu tidak mau turun, maka ngasih jalan, yaitu Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Umat Islam kenal Allah melalui Nabi Muhammad. Ya, makanya Nabi Muhammad jalan. Mana datanya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri ma kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nabi Muhammad adalah jalan untuk manusia mengenal Allah. Seperti Yesus, aku jalan kepada siapa? Yesus, kepada Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Oh iya Yesus, berarti saya kenal sudah Tuhan itu. Untung ada kamu Yesus, berarti Yesus jalan. Andai kan tidak ada jalan, manusia menyembah berhala. Tapi gara-gara Musa, gara-gara Allah mengutus Yesus, gara-gara Allah mengutus Nabi Muhammad, akhirnya manusia kenal Tuhan. Berarti para nabi ini jalan. Nah kalau enggak, jalannya yang kamu tuhankan malah. Kan botol kalian ini. Kayak gini, Bang. Kan kalau ada kata-kata nabi, kalau Paulus itu nabi lah. Itulah baru sebanding sama Muhammad. Tapi kami nggak pernah kami membilang utusan siapa si Paulus, nggak pernah itu. Tapi kenapa kalian itu nabi kalian utamakan? Kami nggak pernah itu, Bang. Nggak pernah apa? Nah, malah sama nabi kalian utamakan. Kamu udah ngerti apa? Saya ingin lawan Kristen yang paham Bible. Johan Kristen. Kenapa takut, Bang? Kenapa takut? Yang kamu nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti Bible kamu. Johan Kristen, Johan. Justru Kristen yang nggak mampu mengatakan itu. Raja, banyak takut geli. Lebih geli sih kita, lebih ke arah geli. Iya geli lah. Saya sapa Johan. Johan kalau nggak omong saya turunkan ya. Yang benar itu Risi itu, Bang. Risi yang benar itu Risi. Johan.
Memang susah kalian kalau cerita fakta, berat menerima ya. Kamu udah ngerti. Itu kodrat manusia. Udah tahu apa-apa Itulah tentang kodrat Yesus manusia. kamu. Kamu udah paham apa-apa tentang Yesus? Lalu apa? Pengecut, nggak berani mengatakan yang benar. Oke, sekarang coba kamu ceritakan ke saya caranya masuk surga siapa? Apa? Caranya masuk surga harus mentuhankan siapa? Menurut Yesus. Ya Yesus. Siapa Mana lagi? datanya? Datanya mana? Yesus bilang tidak melalui aku, tidak sampai kepada Bapa. Bapa itu di sorga. Iya Oke, kan? silakan pakai data. Yohanes 14, Yohanes 14 ayat 6. Johan, sebentar Johan, ada sebentar gantian lah. Johan, Tuhanmu ada berapa Johan? Johan, Tuhanmu ada berapa Johan? Dibuka mionya Johan. Johan, Tuhanmu ada berapa? Sambil ngirim anda tulisan nomor tulisan. Johan. Johan, Tuhanmu ada berapa Johan? Johan mana di sini ya? Jenderal. Ya Tuhan saya satu, siapa lagi? Hanya Yesus. Satu Raja. Oh, Raja tiga. Raja. Siapa yang tiga? Waduh, gimana yang benar ini Raja? Johan, kau terlalu jujur kau Johan. Jujurnya gimana? Kayak gini Johan, kalau melawan orang ini harusnya kasih dulu makan bubur biar cepat ditelan. Kau bikin makanan keras sama orang ini, mana mengerti itu? Langsung kau makan satu Tuhanmu. Kau pun mampu bisa bilang kayak gitu. Maksudnya ikut-ikut arus mereka dulu, maksudnya gitu ya? Ikut arus mereka. Iyalah. Justru di situlah nanti tahu orang itu yang tiga. Raja Pedoha. Jangan menghina Ustaz Akhtar. Saya juga nggak suka menghina gitu loh. Tuhannya tiga Raja Pedoha. Tuhannya Raja Pedoha ini tiga. Kalau mengajari anak kita baru lahir Johan, harusnya kita kasih dulu bubur makanannya yang empuk, yang lembek-lembek biar cepat dimakan. Biar masuk. Ini langsung kau simpulkan. Benar juga. Tuhanmu ada yang kau bilang itu Johan. Ya, Tuhanmu ada berapa Raja? Raja, Tuhanmu ada berapa? Tiga. Nah, ada tiga kan? Siapa aja? Coba dihitung. Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Tiga. Kau Johan, Jenderal. Ya banyak saya, lebih dari tiga. Seluruh bumi ada dia. Nah itu ini adanya aku masak di kata-kata. Malah tahu Tuhan saya seluruh bumi ada. Saya di Inggris ada dia, saya di Indonesia ada. Pas jam berikut saya di Israel ada dia. Dia selamatkan saya dari. Iya, jadi banyak. Banyak. Tidak terhitung. Tidak terhitung banyak. Di mana-mana ada dia. Berarti kan bukan cuma satu, bukan cuma tiga. Datanya di mana datanya? Ya Tuhan dia bilang di mana kamu ada, aku ada. Di mana dua orang tiga orang aku ada. Ya datanya di mana? Ya tunggulah. Oke, kalau kamu nunggu saya nanya ke Yesus. Yesus, ya kata Tuhan itu di mana? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi saya lebih suka nanya ke Yesus karena saya kenal akal. Dulu Jenderal. Orang ini nggak tahu apa definisi Tuhan itu, menuhankan nggak tahu artinya itu apa. Orang ini nggak punya Tuhan. Oke, Jenderal. Makanya. Mana saudara? Saya mau. Jangan. Oh ya, demikian. Yo. Terus Yesus, apa itu Tuhan? Tuhan itu wujud tertinggi. Siapa Yesus? Allah Bapa. Yohanes 13:14. Yang kedua Yesus, apa itu Tuhan itu? Tuhan itu disembah. Kamu menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Yohanes 4:22. Jadi kalau nanya ke Yesus, pinter Yesus itu. Makanya Yesus bilang dia, Lukas 6 ayat 6. Di Lukas 6 ayat 5, Yesus bilang apa? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus bilang dia manusia, dia Tuhan. Karena tidak ada manusia di dunia yang Tuhan, cuma Yesus. Oke, berarti anak manusia Yesus. Iya, kata Yesus itu loh. Oh, berarti bukan Tuhan. Loh, dia Tuhan, dia bilang saya manusia, saya Tuhan. Udah. Oke, gini. Nah, itu kan jelas ya. Ya, udah. Yesus. Kata Kristen, kamu Tuhan katanya. Enggak, Tata. Aku bersyukur kepada Tuhanku, Allah Bapa. Matius 11:25.
Tuhan langit dan bumi. Coba baca lengkap Matius. Coba baca Matius 11:25. Siapa Tuhan langit dan bumi? Kata Yesus coba. Matius 11:25 coba. Matius 11:25. Oke ya. Ya, saya baca ya. Matius 11:25. 25-nya mana nih? Aduh. Ya, 25 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Beda, siapa Tuhan? Siapa Tuhan di situ? Benar. Ini kata ini benar menurutmu? Menurut Ustaz ini benar ya kata-kata ini. Tuhan langit dan bumi di situ. Benar. Siapa di situ? Ya, berarti Tuhan langit dan bumi di teks asli tidak kata Tuhan. Tidak ada kata Tuhan di teks asli. Yang bersyukur itu siapa? Yang bersyukur itu siapa? Ketahuan Ustaz. Di situ tidak ada kata Tuhan Ustaz ya. Di terjemahan asli nggak ada Tuhan. Siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Siapa Tuhan langit dan bumi? Kata Tuhan tidak ada. Tidak ada kata Tuhan. Bagaimana saya mau jawab? Di teks asli tidak ada. Coba baca lagi. Baca lagi coba. Saya baca ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Ini kata Tuhan tidak ada. Tidak, kata Tuhan tidak ada, tapi tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Karena Yesus pada saat itu dia berbicara. Dia berbicara sebagai manusia. Dia berbicara sebagai posisi. Baca lagi ayatnya. Baca lagi. Ini kan di bumi dia. Tidak masalah. Yang penting Tuhan langit dan bumi siapa di situ menurut Yesus? Menurut Yesus, di sini Tuhan tidak ada kata Tuhan. Terjemahan asli tidak ada kata Tuhan, Ustaz. Baca lagi. Baca terjemahan aslinya. Coba baca lagi, enggak barusan baca lagi coba. Nah, kalau terjemahan salah kenapa dibaca-baca ulang kalau terjemahan salah, Ustaz? Kamu baca sendiri. Bahasa Yunaninya tidak ada kata Tuhan di situ ya. Tidak ada. Coba ya tidak ada kata kamu. Coba baca lagi. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Ini Yesus posisi manusia ya, benar ya? Siapa yang bersyukur itu? Siapa yang bersyukur itu? Nah, kepadamu Bapa, ya. Bapa, ini tidak ada kata Tuhan ya. Jadi tidak ada kata Tuhan. Jadi Bapa langit dan bumi. Karena semuanya itu bagi tampilkan, coba open cam tampilkan ayatnya. Enggak usah, enggak perlu data yang perlu. Yang perlu data lah. Takut dia. Nah, coba teks aslinya. Ustaz kan tahu bahasa Ibrani Yunani kan? Open cam, ayo. Enggak mau Ustaz tunjukin bahasa aslinya. Enggak berani Ustaz. Ya udah, silakan tunjukkan aslinya. Bahasa Yunaninya. Ini kan perjanjian baru bahasa Yunani. Udah coba. Ya udah. Aslinya. Kita mengikuti terjemahan yang salah, Ustaz. Open cam, tunjukkan terjemahan salah, tidak bisa. Tunjukkan yang benar. Open cam, tunjukkan yang benar. Oke, itu salah kan? Tunjukkan yang kamu benar yang mana? Ya, teks asli, baca teks aslinya. Buka teks aslinya. Buka. Bahasa Yunani. Ya buka, pintar loh. Ya buka silakan. Iya, Anda buka. Anda kan ini kan saya bilang salah. Kalau Anda mau bernotot bahwa ini benar ya, tunjukkan teks aslinya gitu. Ya udah silakan. Kalau kamu kan sudah baca, kata kamu salah, tunjukkan yang benar, silakan. Ya seandainya benar, ini kan Yesus posisi manusia. Wajar lah kalau dia bilang Tuhan kepadamu ya, aku bersyukur kepadamu Bapa. Itu adalah roh, Yohanes 4. Berarti Tuhan adalah roh. Berarti Tuhan langit dan bumi. Berarti siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Ya Yesus. Coba baca ayatnya, coba. Karena Lukas 6 ayat 5 dia bilang, Lukas 6 ayat 5 dia bilang apa? Baca dan aku Tuhan. Coba baca kalau itu Yesus, coba baca lagi yang keras. Nah, karena ini kan Yesus posisi manusia ya. Baca yang keras. Nah, ini posisi Yesus di bumi kah? Pada waktu itu berkatalah Yesus sebagai manusia ya, kemanusiaan ini dia bicara. Aku bersyukur kepadamu Bapa, ya oke lah Tuhan langit dan bumi. Oke, Yesus berbicara sini posisi manusia. Ya, kalau dia bilang pertanyaannya, siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Bapa. Nah, lalu Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen. Karena Yesus ini kan posisi manusia kan? Sekarang kata Yesus Tuhan langit dan bumi Bapa. Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen. Yesus. Beda kenapa? Karena kekuasaan itu, kekuasaan menurut Matius dengan Matius 28, Matius 28 ayat 18, Yesus diberikan kuasa. Kalau sudah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi, ya kita harus menyembah Dia. Yohanes 14 ayat 6. Ya, nah sekarang kita diakui ya.
Nah, tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Udah diakui Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Menurut Yesus Tuhan Allah Bapa. Menurut Kristen Yesus. Lalu dia bilang gini, Yesus kan diberi kuasa. Oke, baca Yohanes 5. Allah Bapa itu ada dalam pribadi. Sekarang kalau memang Yesus kuasa, oke. Mil kok kalah Ustaz. Jangan mil. Jadi begini Oke, sekarang baca. Bapa itu adalah roh. Allah Bapa ada. Sekarang Takut saya terangkan ini. Kenapa? Sekarang kalau Yesus kuasa, baca Yohanes 5. Saya terangkan Allah Bapa adalah roh. Dia kamu udah ngerti itu. Yesus. Kamu udah ngerti itu. Makanya disebutkan Allah Tritunggal karena Bapa Allah roh ini Allah dalam pribadi Yesus. Sudah. Kemanusiaan Yesus. Sekarang gini, Yesus bisa berkarya gitu Ustaz ya. Gini, sekarang silakan mana ucapan Yesus. Hukum yang terutama dengan sirwil Tuhan itu Tritunggal. Di mana? Silakan. Tunggal itu konsep Ustaz, konsep penyelamatan. Ya, itu memang tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Tapi itu sudah. Tidak ada lagi. Jadi konsep penyelamatan. Lagi Kristen perusahaan ajaran Yesus. Tidak ada dalil semuanya. Berarti saya benar. Kristen. Ustaz sudah tiga pertanyaan. Saya boleh bertanya Ustaz? Saya boleh bertanya enggak? Satu aja pertanyaan. Kalau kamu nanya ke saya, Quran dan Bible yang menjawab. Silakan, mau nanya apa? Quran dan Bible yang menjawab. Ayo. Boleh. Saya bertanya ya Ustaz. Apakah benar Ustaz ya semua kata kami di dalam Quran itu adalah Bapa sendiri? Adalah pencipta itu? Tidak semua. Yang semua. Tidak. Mana? Al-Fatihah ayat 5 dan 6 itu siapa? Coba Ustaz ya. Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Oke, di mute. Nah, jadi gini, surat Al-Fatihah itu firman-Nya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad supaya dibaca ketika sholat. Wahai Muhammad, kalau umatmu sholat menghadap saya, bacalah seperti ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena sholat itu isinya pujian, memuji Allah. Makanya oleh Allah diajarkan, Muhammad, kalau umatmu sholat, bacalah seperti ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya ketika kami sholat, kami baca ayat itu. Karena itu perintah Allah. Saya dapat poinnya ya, saya dapat poinnya Ustaz. Sudah. Saya baca ya. Saya baca Ustaz. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Kami ini siapa Ustaz? Ya. Oke. Hanya kepadamulah kami, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Kami ini siapa Ustaz? Deniut. Kan saya tadi bilang, ya, kata Allah, umat Islam ketika sholat disuruh memuji Allah, disuruh berdoa kepada Allah. Contohnya saya sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Nah ini bening lagi Ustaz. Iya kan saya yang sholat kan diberikan ke saya oleh Allah. Maksudnya di situ tunjukkanlah ya saya yang sholat disuruh baca seperti ini oleh Allah. Nah gimana? Ayo. Nah makanya ada ayat tidak sah sholatnya kalau tidak matayassara minal Quran, yang tidak baca surat Fatihah. Udah jelas itu. Terus apa pertanyaannya? dia itu kayak gitu, pertanyaan kayak gitu, anak TK kayak gitu. Sama dengan gini, saya jadi raja, Bang Moto ini jadi menteri saya. Lalu saya ngomong, Bang Moto, karena kamu itu menteri, kalau rakyat datang ke istana saya, bilang gini, suruh ngomong gini, wahai tahta rajaku yang bijaksana, bilang gitu ya. Akhirnya siap, kata Bang Moto, ngomong ke rakyat, rakyat, kata tahta, kata raja, kalau kalian menghadap dia, bilang seperti ini, wahai raja tahta yang bijaksana. Nah, kata-kata seperti itu dapat dari mana Bang Mutu? Dari saya. Ya, gitu. Oke, woi sekarang silakan. Apa pertanyaannya? Kali itu. Bang, Raja, Puyem. Kalau begitu, Pak Ustadz berikan data mana aula. Woi, open cam, woi, aula. Woi, open cam. Oh, woi, malu Tuhan lu aja kelihatan bisa open cam. Masa
pengikutnya, masa penyembahnya nggak open cam sih? Ayo, ayo open cam. Nah, iya, Raja, ya tahan gitu. Nah sebelahnya, woi, jangan ngerokok Raja, jangan. Iya, tengil. Muka, ya, muka lu belum jadi. Pakai pamer rokok. Nah, open cam aja bikin emosi dia. Open cam bikin emosi. Dah open cam. Serba salah orang open. Iya, serba salah, Ustaz. Mau diskusi kan, Ustaz Tata? Ya, kalau kamu mampu, apa tema yang kamu kuasai? Tentang kata kami itu. Ya udah silakan. Kenapa kata kami? Ustaz mengatakan Allah ini. Oke, sudah, saya jawab aja dulu. Sebelum saya jawab dulu. Ketika Allah menyebut dirinya kami, maka ada dua faedah dalam ulumul Quran. Nama kitabnya Jubadul Itqan. Tenang. Sabar ya. Kalian ini disuruh nanya aja kesurupan kalian. Maksudnya Oke, ya. Ketika Allah menyebut dirinya kami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Lalu apa faedahnya? Menandakan dia itu penguasa. Yang kedua, li ta'dzim. Sama seperti saya kepada Bang Mutu. Dalam bahasa Arab, Bang Mutu, antum mau kemana? Ini pengagungan namanya. Daripada saya mengatakan, kamu kemana? Dari mana Bang Mutu? Ini kan gak sopan. Makanya, kata bukan berarti Bang Mutu ini banyak, tetap satu dia. Tapi saya pakai kalimat jamak. Itu kalau di bahasa Inggris atau apa itu plural majesty, apalah itu ya, kan ada kalimat satu tapi memakai kalimat jamak. Orang satu tapi memakai kalimat jamak. Yang kedua, menandakan dia penguasa. Contohnya saya presiden. Lalu saya datang ke Papua karena 3 hari lalu bencana. Lalu saya mengatakan, maaf ya kami terlambat menangani bencana. Bukan berarti saya ngomong kami, saya banyak. Tetap presiden itu satu. Itu namanya menandakan penguasa dia. Ya, jadi bukan berarti Allah banyak. Itu loh. Sudah, pertanyaan nomor 2. Nomor tiga. Gak usah dialog, kamu udah paham Bible, gak usah dialog, bertanya saja. Yuk. Di sini saya belum bertanya. Makanya kalau orang bicara jangan oleh potong, karena saya dari sini belum bertanya, Pak Ustaz. Apa pertanyaan? Begini, tadi Pak Ustaz mengatakan Allah ini menyuruh untuk membaca itu. Turun dulu ya. Hujan di sini deras sekali. Anak saya dalam Al-Quran tertulis Allah menyuruh kalian harus membaca ayat itu. Oke. Coba baca tafsirnya surat Fatihah. Ya, di sana. Loh, kamu kan nanya ke saya. Allah ini menafsir. Oke. Jadi gini, yang ngerti Quran ini Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad yang menjelaskan. Coba saya nanya, di Bible ada tafsir apa enggak? Ada enggak dalam Bible? Biar kita enak dialognya. Dalam Bible ada enggak tafsir? Penjelasan ada enggak? Ya? Seperti apa? Seperti apa? Iya, konteksnya seperti sekarang gini. Oke, contohnya Mazmur 62 ayat 2. Hanya dialah Tuhanku gunung batuku. Berarti Tuhan itu gunung batu. Itu artinya dari mana sudah dapat artinya itu? Tuhan itu maha besar. Jangan diartikan lah. Oh, diartikan dong ayatnya seperti itu. Berarti penafsiran dah itu. Artinya Tuhan itu maha besar. Tuhanmu gunung batu, gitu aja. Di mana di situ ada Tuhan maha besar? Beda konteks. Kalau kamu mengatakan, kalau kamu ada lagi, wahai Tuhan, api yang menyala-nyala. Enggak, bro. Beda konteks. Tuhan gunung batu dengan Tuhan, kamu harus membaca firman ini, itu beda konteks. Nah, yang kita tanya sini, ada enggak Tuhan ini berkata kepada kalian atau kepada Muhammad dalam Bang. Harus Anda kalau bertanya, Anda bertanya, saya menunjukkan data. Di dalam surat Fatihah.
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang kalau tidak baca Fatihah. Karena Fatihah itu memang wajib bagi orang yang sholat. Karena isinya pujian, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku juga Tuhan saudara. Itu surah berapa? Ya. Hadis itu. Oh, hadis. Saya tanya surah ini. Kalau hadis, nah, iya, hadis. Itu hadis tentang surat Fatihah. Bahwa surat Fatihah itu pemberian Allah untuk Nabi Muhammad. Udah saya jawab ya. Sekarang pertanyaan nomor 4. Saya minta mana ada perkataan pertanyaan lagi. Allah harus membaca Al-Fatihah. Kalau hadis ini kan bukan perkataan Allah. Oke, sekarang Yesus menerima firman nggak dari Tuhan? Tidak, jawab dulu. Jangan kemana-mana. Kamu sudah aku jawab masih ngeyel. Karena hadis ini bukan perkataan Allah, ya. Tapi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, taatlah kepadaku melalui Quran. Wa atiur rasul melalui hadis. Perintah Allah. Nah, sekarang saya nanya balik. Ada nggak perintah Yesus? Tunggu. Ayatnya mana? Enggak. Ada enggak? Tunggu dulu. Ada nggak perintah Yesus? Ya, ada nggak perintah Yesus supaya mengikuti? Tunggu dulu, kita sama-sama ya. Kita sama-sama. Sekarang kamu jawab dulu. Ada nggak perintah Yesus? Iya, habis ini tak kasih 5 data, tak kasih 10 data. Sekarang ada nggak perintah Yesus? Wahai orang Kristen, ikutilah perjanjian lama dan surat-surat Paulus. Ada nggak? Silakan. Ayo. Ayo silakan jawab. Kalau perintah Allah disuruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul melalui hadis, minta ayat 10 tak kasih. Kamu saja dengan jawab pertanyaan Ustaz. Oke, An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasul, disuruh taat kepada Allah dan taat kepada utusannya. Utusan di situ Nabi Muhammad dengan hadisnya. Al-Maidah 92. Wa atiullah wa atiur rasul. Juga di dalam surat Nur ayat 54. Qul atiullah wa atiur rasul. Udah tak jawab pakai puluhan data. Sekarang mana perintah Yesus disuruh mengikuti? Udah bisa. Udah, buang. Udah mau ditanya balik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kapan sadatnya? Kapan mualafnya? Udah bang. Lagi proses bang. Hah? Lagi proses. Kok enggak sadar ke Bang Zuma? Oh, siap. Ini kebetulan kan ada nek Komal Bang Zuma kan paling susah. Enggak, Bang Zuma itu setiap hari live beliau itu. Iya, cuma ya belum nggak bisa naik, jarang bisa naik. Ya, gampang caranya. Kamu ngubungi. Ya. Misalnya Bang Zuma lagi sibuk di sini, datang ke Komal Arif. Nah itu saat hari kami itu ada grup WA. Oh, akhirnya nanti Bang dihubungi gitu. Oke siap. Ya, kalau sudah tahu begitu kan lebih enak. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Iya. Itu bang. Ya, kalau saya kan lagi masa pembelajaran bang. Kalau saatnya. Oke, makin Bang Redi. On cam Bang Redi, on cam. Yoyo juga on cam, Yoyo. Lagi, enggak. Saya lagi tugas bang. Lagi di jalan. Ya, di on cam nanti aja. Lagi di jalan nggak enak, lagi hujan besar lagi. Oh iya. Ya Bang, nggak apa-apa. Sekarang nanti saya minta nomor WA-nya bang ya. Di DM aja bang. Di DM aja Pak Ustadz. Oke siap. DM aja di akun saya. Oke siap. Ya sama sore semuanya. Selamat sore. Ya. Oke. Ya. Sekarang Oyo, ayo. Noten apa Kristen? Iya, noten bang. Hah? Noten. Oke, mau dialog atau mau diskusi atau mau bertanya? On cam, Yoyo on cam. Kan kalau di Bang Zuma Anda selalu on cam. Silakan on cam. Ini Bang tiduran acak-acakan. Enggak apa-apa. Ya muka acak-acakan ini. Ini loh saya mau
mau membahas tentang tema ini loh Bang. Oke. Islam, Pakai data silakan. Islam or Kristen ke neraka. Menurut Anda siapa Bang? Menurut saya Kristen. Menurut Yesus Kristen masuk neraka. Menurut Quran dan Bible Kristen. Oke, sekarang gantian ya. Syaratnya masuk surga, kata Bible, kata Yesus, harus mentuhankan Allah. Yohanes 11:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Menurut Al-Quran, syaratnya masuk surga harus mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Had ayat 14, Ibrahim ayat 23, Al-Kahfi ayat 107, Al-Had ayat 23, Al-Had ayat 56. Jadi Quran dan Bible mengatakan syaratnya masuk surga harus mentuhankan Allah. Nah sekarang menurut Kristen harus mentuhankan siapa? Silakan pakai data. Berarti kalau saya ini baik sama orang, sering amal sama orang, sodako sama orang, masih tetap masuk neraka Bang? Iya menurut Yesus. Tetap masuk neraka. Iya kata Yesus syaratnya masuk surga kan. Tunggu gantian, tenang, gantian. Anda tidak paham Bible. Tidak ada Yesus mengatakan walaupun kalian tidak kenal Tuhan, yang penting baik masuk surga. Gak ada datanya. Nah, kalau kebaikan bisa memasukkan ke surga, saya tidak mau beragama. Yang penting saya baik. Ternyata kata Yesus, Nabi Muhammad, Musa, syaratnya mengenal Tuhan dulu, baru kebaikan itu berlaku. Mau sebaik apapun kalian, kalau tidak kenal Tuhan yang benar, percuma baik itu. Ayo. Berarti saya ini baik sesama tetangga saya, terus sama orang tua saya ini selalu perhatian, ya kan, kasih uang. Iya. Itu nggak ada gunanya berarti Pak? Nggak ada gunanya. Kata Yesus. Kata Yesus ini. Iya. Terus harusnya gimana saya ini Bang? Ya kata Yesus mengenal Allah. Yesus sebagai utusan, tapi ucapan Yesus hanya untuk seriwil. Matius 15:24. Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Kan kebetulan saya ini oten Bang ya. Saya nggak mengenal Allah Bang ya. Jadi saya berbuat baik ke teman-teman, ke maksudnya ada nilai apa-apa. Ya makanya, kenapa kok Anda berpahaman kayak gitu? Karena Anda pernah baca Bible. Itu saya salah Bang ya? Apa nggak masuk surga Bang ya? Siapa? Saya. Loh kan ini kan syaratnya kata Yesus harus mengenal Allah. Iya. Berarti saya percuma baik ini Bang ya sama orang. Ya percuma. Terus sering ngasih sodako di pinggir-pinggir jalan. Iya. Karena orang tidak beragama pun ya seperti itu. Apakah mereka selamat? Coba mereka tidak kenal Tuhan menurut Yesus, menurut Musa, menurut para nabi. Mereka tidak kenal. Mereka menyembah berhala. Tapi mereka baik. Selamat nggak? Tapi gini Bang, kemarin saya ini waktu malam takbir itu Bang ya, saya kan kebetulan dapat rezeki Bang, ya kan. Terus saya ini bilang ke istri saya, ini loh belikan amplop, ada uang 1,5, berikan janda-janda di sekitar kampung ya kan, berikan 100-an sama beras 3 kiloan itu. Udah, Bang, udah dijelasin, udah usah panjang-panjang. Intinya Bang, kamu mau baik apapun, kalau yang kamu sembah berhala, manusia, gak ada keselamatan dalam kitab samawi. Cuma waktu istri saya itu mengantarkan. Udah, nggak usah cerita. Intinya menurut Yesus, yang tidak kenal Tuhan, mau sebaik apapun tidak akan masuk surga. Enggak Bang, terus istri saya ini mengantarkan itu menurut Yesus amplopan itu sama beras itu ke iya, ada gunanya kata Yesus. Terus kata janda ini gini Bang. Oh, intinya kata Yesus tidak ada gunanya sudah. Alhamdulillah Mbak. Ya, semoga seger waras ya kan dibeli. Gitu katanya gitu. Kamu ngepel ya. Katanya gitu Bang. Ngepel gereja aja kamu. Katanya gitu Bang, tetangga saya Bang. Iya kata Yesus juga. Kata Yesus. Kata tetangga saya. Iya kata Yesus tidak masuk surga. Kalau kamu kata tetangga saya kata Yesus. Lebih percaya mana kamu? Satu lagi.
Satu-satu. Jadi pokoknya debat dengan Kristen itu paling enak. Karena mereka kitabnya sendiri ada paham mereka. Halo Mamat. Ya silakan. Apa Man? Mau tanya? Mamat, saya mau tanya fungsi nyium batu akik apa ya? Batu akik hitam. Nggak ada fungsi. Kotak-kotak. Nggak ada. Terus kenapa dicium? Ya, karena sunnah hukumnya. Iya, fungsinya apa? Saya Bukan fungsinya tapi dicium. Saya punya akik, saya cium. Apa fungsinya? Ya nggak ada. Tapi berarti tolol. Nggak ada fungsinya tapi Ya dicium. kamu yang tolol itu ada manusia dilantik jadi Tuhan. Padahal manusia itu punya Tuhan. Matius disembah. Itu lebih aneh. Masa bersujud? Ya, tenang. Panas-panasin dia, tenang, buang dulu. Buang. Jadi kawannya, pokoknya Masa batu akik dicium? Kenapa Kristen ini? Ya. Kok mereka kesurupan? Karena mereka ini punya pemahaman gini loh. Gimana sih lawan Islam ini? Dengerin ini ya, Mamat. Udah. Jangan dipelihara kayak gitu udah. Ini dengerin Mamat. Saya kasih fakta. Ya udah, ayo dialog dengan saya pakai fakta. Oke. Dengerin lu, diem dulu. Nah, saya mau dialog pakai data, berani nggak? Dengerin ini. Loh, saya mau dialog. Udah. Ceramahnya bilang uang nggak dibawa berarti. Apa selain? Jadi kawan ya, enak ya. Kalau kenapa Kristen itu selalu kesurupan? Karena mereka ini ke kitab sendiri tidak paham. Kalau tentang Al-Quran mereka disuruh bertanya, itu pun takut mereka bertanya. Ya, disuruh dialog tidak berani, disuruh bertanya agak takut juga. Gitu. Nah coba nih tak tes ya, coba kalian bertanya saja, takut mereka itu. Kakak. Jadi mereka sekarang ini bukan lagi takut dialog, bertanya pun takut mereka itu. Ya, coba naik, bertanya, ya, tidak mungkin berani dia. Ayo silakan Ustaz Arif. Bang Juma belum. Ayo silakan. Yang mau bertanya ya, kalau mau dialog, yang mau dialog tambah takut mereka itu. Nah ini coba. Herman. Hotan apa Kristen? Man? Aja ya. Islam bang. Oh Islam. Gimana? Aku nggak mau apa. Nah kan cari. Ustaz Arif. Tugas Ustaz Arif ya. Not. Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya boleh bertanya enggak? Harus bertanya. Jadi menurut ini sebutnya apa, Pak? Apa gimana? Apa?